Aku kecilin suaraku. Oh mana? Abang timpalin nanti. Enggak Saya. lah. Enggak lah, gantian ku. Gimana bang? Gimana? Sehat abangku? Sehat abangku? Sehat, saudara. Jangan pura-pura gitu lah bangku. Aduh bertakia pula ya bangku. Bedali orang sehatnya ini. Dari tadi ngeyel dia Gerunda, katanya yang Yesus ketika di dunia itu bukan Tuhan katanya kan. Boleh saya bernarasi? Silakan. Aduh. Yang tanya Nambah aja sekali lagi. bang cuma buat-buat nih. Aduh pura-pura kayak orang tua. Padahal dia gitu. Apa? Ganteng, mudah Jadi lagi. gini, saudaraku ya. Jadi Ya, Bang. kita siap agama itu kan harus relevansinya dengan kekuatan akal. Kalau ada Agama agama ya. yang menjauh, kalau ada Kristen agama bukan yang agama. menjauh, Ya gantian dulu Kuira, gantian dulu ya, gantian nanti Kuira. Kalau- Semit. kalau ada agama yang menjauhkan kita dari akal, maka agama itu tidak cocok untuk manusia. Agama dalam arti kata aturan yang mengatur manusia dalam hidup, hubungannya dengan Tuhan dan hubungannya kepada sesama makhluk. Kalau di dalam ajaran Islam, Nabi Muhammad SAW diutus oleh Allah untuk mensucikan jiwa-jiwa manusia, wa yuzakkihim. Dengan cara apa? Dengan cara bertaubat, infak, sedekah, zakat. Itu cara kemudian untuk mensucikan diri manusia itu. Bertaubat, infak, sedekah. Apa itu sedekah? Apa itu infak? Apa itu zakat? Zakat itu kasih. Kasih kepada si miskin, kasih kepada orang lain, kasih kepada orang yang membutuhkan kemudian. Nah, ada hal menarik yang saya temukan di dalam kitabnya saudara kita Yahudi yang juga dipakai oleh saudara kami Kristen. Misalnya di dalam Amsal 10 nomor 2, harta benda yang diperoleh dengan kefasikan tidak berguna, tetapi sedekah menyelamatkan manusia dari maut. Jadi sedekah, infak. Amsal 11 nomor 4, pada hari kemurkaan harta sama sekali tidak berguna, tetapi sedekah melepaskan orang dari maut. Nah, kalau kita melihat ajaran ini, baik Al-Quran maupun kitabnya orang Yahudi, ternyata mereka diselamatkan, disucikan dengan berinfak, dengan cara bersedekah, mengasihi si miskin, memberikan hartanya kepada orang lain. Nah, ini saya melihat di dalam pengajaran Yesus yang terekam di dalam Bible, Matius 19, ketika Yesus ditanyai, "Guru, apa yang harus aku lakukan untuk memperoleh hidup yang kekal?" Kata Yesusnya, pertama, kamu harus melakukan seluruh kehendak Bapa. Jadi artinya segala perintah Bapa itu harus kamu lakukan. Yang kedua, bersedekah. Jual seluruh hartamu, berikan kepada si miskin. Sedekah. Jadi tidak ada yang dikatakan Yesus untuk memperoleh hidup kekal itu adalah menerima curahan darah manusia di atas salib. Itu nggak ada. Yesusnya mengatakan hidup kekal itu pertama taat, kasihi Elohim, kasihi Tuhanmu dengan segenap jiwa, kekuatan hati, dan juga akal. Artinya bahwa ketika mengasihi Tuhan harus melakukan segala perintah Tuhan. Jadi tidak bisa meninggalkan Taurat. Yang kedua, setelah menjalankan Taurat, infak, sedekah, zakat, perpuluhan. Bayarkan itu, berikan itu, infak sedekahmu. Dan itu ternyata Amsal 11 nomor 4, Amsal 10 nomor 2 menjelaskan itu. Bahwa harta yang diperoleh dengan kefasikan itu tidak berguna. Tetapi sedekah, amal saleh menyelamatkan manusia dari maut. Jadi kalau sedekah ini menyelamatkan manusia dari maut, lalu buat apa ya salib itu? Dan ternyata
salib memang hanya diusung oleh orang-orang Roma Yunani, orang Belanda, orang Kristen Katolik. Tidak ada Yahudi mengatakan bahwa keselamatan itu adalah menyalib Tuhan. Itu nggak ada. Itu hanya lahir di dapur Kristen. Nah, oleh karena itulah kemudian di dalam 2 Tawarik 7:14, umatku yang atas namaku mereka sebut merendahkan diri, berdoa mencari wajahku, lalu berbalik dari jalannya yang jahat. Aku mendengar dari surga dan aku mengampuni dari surga, serta memuliakan tempat mereka. Jadi ya benar-benar tertolak bahwa dosa ditebus dengan cara bunuh Tuhan. Itu tertolak itu. Ternyata simple, selamat itu simple, selamat itu sederhana, hanya bersedekah, hanya berinfak. Lagi azan di sini Abang Zuma ya, aku di tempatku lagi kedengaran nih, saya mute ya. Iya. Oke, boleh. Nah, jadi itu nggak ada. Contoh lagi, misalnya Juma. Ya gimana? Contoh lagi, misalnya di dalam Lukas 7:45-48. Engkau tidak mencium aku, tetapi sejak aku masih masuk, ia tidak henti-hentinya mencium kakiku. Engkau tidak meminyaki kepalaku dengan minyak, tetapi dia meminyaki kakiku dengan minyak wangi. Sebab itu aku berkata kepadamu, dosanya yang banyak itu telah diampuni. Jadi tidak perlu salib. Sebab ia telah banyak berbuat kasih. Nah, itu kan aku bilang kan. Dosa-dosanya diampuni sebab dia banyak berbuat kasih. Bersedekah, ya berinfak, membantu si miskin. Udah aku bilang. Sebab aku berkata kepadamu, dosanya yang banyak itu telah diampuni. Telah, berarti nggak butuh penyaliban terlebih dahulu. Sebab ia telah banyak berbuat kasih. Tetapi orang yang sedikit diampuni, sedikit juga berbuat kasih. Lalu Yesus berkata kepada perempuan itu, dosamu telah diampuni. Tuh, tidak ada salib kok. Tak ada salib di situ. Dosa diampuni dengan cara apa? Berinfak, bersedekah, membantu si miskin. Dan tentu yang pertama adalah mengasihi Elohim. Apa itu? Mentaati perintahnya untuk jangan menyembah kepada yang lain. Aduh. Nah tuh. Jadi bumi dia mengajarkan itu. Tidak ada mengajarkan Yesus itu selamat, dosa diampuni dengan menerima mati di atas salib. Itu konsep muncul belakangan. Nah, Yesus konsentrasinya adalah ketika dia datang di tengah diskusi lah. Kau saja yang ngomong terus. Habis ini Bang, 10 detik. Biarkan aja Bang. Bang Singa, biarkan dulu dia. Sengaja aku dengan Abang Pini Juma ini orang baik ini. Nanti dia akan mute, nanti baru aku ngomong gitu, memberikan masukan. Lanjut, betul. Bang Juma. Oke. 10 detik. Makanya Yesus itu ketika datang di tengah-tengah kaumnya Bani Israel, Yesusnya konsentrasi ajarannya adalah sembahlah Allah satu-satunya Tuhan dan terimalah aku sebagai utusannya. Jadi Yesus itu mau diterima sebagai utusan. Yesus itu mau dikenal sebagai utusan Tuhan. Yesus itu mau agar Bani Israel betul-betul mengasihi Tuhan dengan menjalankan hukum Torah. Seperti itu Bang. Jadi konsep menyembah Yesus itu Tuhan, korban di atas salib itu nggak pernah Yesus ajarkan. Ajaran Yesus itu udah final. Mengasihi Tuhan Elohim dengan melakukan segala perintahnya dan mengasihi dirinya, Yesus sebagai utusannya. Demikian. Terima kasih Abang Juma yang baik. Koira, Ya, silakan. Ya, makasih Bang Juma. Kita diskusi ya. Artinya kalau diskusi bukan cari menang kalah, tapi memberi edukasi. Tidak boleh menjas, apalagi memfitnah keyakinan orang sama pribadi. Abang tadi masuk ke Amsal 10 ayat 2. Jelas dan memang itu tidak salah. Namun Anda harus pahamin bahwasanya Amsal itu merupakan bahasa Ibrani masal, artinya peribahasa, pepatah atau ungkapan bijak. Bisa disebutkan sebagai petuah nasihat. Artinya yang disampaikan itu betul tentang harta ya. Jadi Salomo lah sebagai penulisnya. Baru dihubungkan dengan dosa tadi, terhadap perempuan. Tapi kan jelas kok di ajaran Yesus. Yesus itu kan ada pertanyaan. Apakah Yesus harus mati tersalib untuk berdosa? Jawabannya jelas. Alasan pertama, Yesus harus mati tersalib dosa di ini ya, di Roma 3 ayat 23, dosa manusia memisahkan manusia dari Allah. 1. Di hukum Taurat di perjanjian lama jelas, di Imamat 17 ayat 11 bahwasanya mengajarkan bahwa dosa harus ditebus dengan
korban darah itu berupa hewan ya yang ada lemaknya. Terus Yesus di Ibrani 4 ayat 15. Yesus datang sebagai korban sempurna tanpa dosa. Dan di Yesaya 53 ayat 5, melalui kematiannya di kayu salib, dia menanggung hukuman dosa manusia. Jadi kebangkitannya menunjukkan kemenangan atas dosa dan maut gitu. Itu dimaknai di Kristen, tapi abang kan tidak mungkin ya. Jadi makna penebusan ini kematian Yesus menghapus dosa manusia secara total. Anda bisa baca di 2 Korintus 5 ayat 21 dan memberikan jalan bagi manusia untuk memperdamaikan Allah dengan Allah dan memperoleh hidup kekal. Itu jelas kok di Yohanes 3:16. Jadi ini adalah inti dari Injil, kabar baik tentang keselamatan melalui iman kepada Yesus. Gitu maksud saya abang. Dan artinya jelas kok di apa disebutkan di Yohanes 14 ayat 6. Dia sendiri berkata, akulah jalan dan kebenaran hidup. Tidak ada seorang pun yang datang ke Bapa kalau tidak melakukan. Itu kan sebagai kunci. Memang saya paham. Kalau di pandangan abang jelas misalnya ya, di Islam tidak mengajarkan kematian Yesus sebagai penebus dosa. Kami paham. Dan menurut Islam Yesus tidak disalib. Di kayu salib di surah 4 ayat 197 jelas. Karena keselamatan dalam Islam diperoleh melalui iman kepada Allah dengan amal baik saja, bukan karena siapa yang menebus. Demikian abangku tanggapan saya. Oke, baik. Jadi satu-satunya cara untuk melawan ajaran Yesus itu pasti menggunakan ajaran Paulus. Karena kalau ajaran Yesus mau dihadapi dengan ajaran Yesus itu nggak mungkin. Maka satu-satunya harus berhadapan dengan ajaran Paulus. Sedangkan Yesus mengajarkan di dalam Matius 6 nomor 20, atau kita dari 21 lah misalnya. Janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi. Di bumi ngengat dan karat merusaknya, dan pencuri membongkar serta mencurinya. Tetapi kumpulkanlah bagimu harta di surga. Di surga ngengat dan karat tidak merusaknya, dan pencuri tidak membongkar serta mencurinya. Nah, harta surga ini apa? Harta surga ini apa? Harta surga itu adalah amalan baik, amalan soleh. Makanya Yesus disebut di dalam Ibrani 5:7 anak soleh, orang soleh. Karena ternyata yang harus diperjuangkan di atas muka bumi ini adalah harta surga. Harta surga itu adalah berbuat baik. Berbuat baik itu dua kelompok. Yang pertama berbuat baik kepada Tuhan. Artinya berbuat baik kepada Tuhan itu maksudnya mentaati apa yang diperintahkan Tuhan. Salah satunya jangan membunuh orang yang benar. Ketika membunuh orang benar berarti tidak berbuat baik kepada Tuhan. Nah, itu yang pertama. Yang kedua berbuat baik kepada manusia. Artinya tadi, apa yang harus aku lakukan supaya memperoleh hidup kekal? Ya harus melakukan hidup kekal itu, kata Yesusnya, jual seluruh hartamu, berikan kepada si miskin. Berarti sedekah. Kembali kepada Amsal tadi. Rupa-rupanya sedekah itu membebaskan manusia dari maut. Kan udah jelas itu. Amsal 10 nomor 2, Amsal 11 nomor 4. Pada hari kemurkaan, artinya pada saat orang itu, hari pembalasan nih, pada hari pembalasan. Pada hari kemurkaan artinya hari pembalasan, ketika manusia dibangkit untuk dibalaskan segala perbuatannya. Kitab Amsal itu menerangkan pada hari kebangkitan nanti, pada hari kemurkaan Tuhan, harta itu tidak berguna. Tetapi sedekah, apa sedekah itu? Amalan baik, amalan jariah, amalan soleh akan melepaskan manusia dari kematian. Mana amalan baik kalau disalib? Penyaliban diterima, mana ada? Justru kekristenan kehilangan arah. Kenapa? Dengan adanya penyaliban, Kristen dibebaskan dari perbuatan-perbuatan yang justru mengakibatkan orang itu berbuat baik. Contoh, jangan menyembah ilah lain, jangan makan babi, jangan begini, bersunat dan seterusnya, kuduskan hari Sabat. Itu dihapus, artinya ruang untuk mencari harta surga itu dihapuskan. Sementara perintah, ketetapan, ketentuan ditorehkan oleh Tuhan di atas muka bumi ini untuk ditaati agar ketaatan itu menghasilkan harta surga. Lah pabrik untuk menghasilkan harta surga ini justru dihapus, dihancurkan oleh Paulus. Galatia 2 nomor 16, nomor 21, Galatia 5 nomor 4, Galatia 5 nomor 1, 2 dan seterusnya.
Tidak ada orang yang dibenarkan karena melakukan hukum Taurat. Kan dihapus. Mesin untuk memperbanyak harta surga dihancurkan oleh Paulus. Sedangkan Yesus mengatakan di dalam Matius 6, Matius 5, nomor 19. Sorry. Saya lagi error. Matius 5, nomor 19. Apa kata Yesus di sana? Barang siapa yang tidak meniadakan hukum Taurat, meskipun yang paling terkecil, tidak meniadakan, berarti tetap melakukan, tetap mempraktekkan, meskipun yang paling terkecil, dan mengajarkan kepada orang lain, kata Yesusnya apa? Mereka akan menempati tempat tertinggi di dalam kerajaan surga. Nah, alat untuk memperoleh tempat tertinggi di dalam kerajaan surga dihancurkan oleh Paulus. Nah, ini yang saudara Kristen harus paham. Bahwa untuk masuk ke dalam surga itu, kita harus memiliki harta surga yang banyak. Kita harus punya warisan di sana. Nah, kalau alat untuk mendapatkan warisan itu sudah tak ada, mau ke mana? Sedangkan harta surga itu adalah amalan. Dan amalan inilah yang menghancurkan dan membebaskan manusia dari kematian. Itu. Makanya Yesus memberikan hidup kekal. Siapa yang memperoleh hidup kekal yang diajarkan Yesus? Mereka yang mengasihi Elohim, mereka yang mengasihi sesama manusia. Siapa itu? Ya, orang-orang yang menjaga kalamullah, orang-orang yang menjaga ketetapan Allah, dan orang-orang yang tunduk kemudian kepada utusan-utusan Allah. Nah, itu baru. Tapi kalau saudara Kristen, maaf, dibebaskan, dihapuskan semua aturan, bahkan dosa ditebus dengan membunuh Tuhan. Ini ajaran dari mana, Bang? Sementara Yesus mengatakan, ya, orang-orang sudah bisa menemukan hidup kekal tanpa harus kemudian ada penyaliban. Contoh, di Matius 21 nomor 31. Pesundal, pemungut cukai, rentenir lebih dulu masuk ke dalam surga. Karena apa? Karena mendengarkan ajaran dari Yohanes Pembaptis. Lebih dulu mereka. Nah, tidak ada penyaliban, bukan? Tidak ada penyaliban. Ini dia masalahnya. Jadi ketika saudara saya Kristen mengatakan tak ada keselamatan selain di luar daripada Yesus, ya tunggu dulu. Maksud daripada ajaran Yesus ini apa? Bukankah ajaran Yesus itu adalah teori praktek? Teori praktek. Diteorikan, dilisankan, lalu dipraktekkan. Yohanes 14:12. Yohanes 10 nomor 27. Aku mengenal muridku. Muridku mendengarkan aku dan mengikuti aku. Barang siapa yang mengasihi aku, dia akan melakukan pekerjaan. Artinya praktek. Pekerjaan-pekerjaan yang juga aku kerjakan. Berarti teori Yesus dan praktek Yesus harus diikuti supaya kita bisa memperoleh hidup yang kekal. Sedangkan saudara Kristenku, apa yang kalian lakukan yang diajarkan Yesus? Ada. Hari Minggu ngapain? Itu perintah siapa? Makan babi. Di meja makan kalian itu makanan-makanan yang Yesus tidak pernah sentuh. Ngapain coba? Nah, siapa yang mengajarkan kalian seperti ini? Ada Yesus mengajarkan? Ada Bapak Tuhannya Yesus mengajarkan? Nggak ada kan? Nah, ini pertanyaan besar. Tapi saudara mengaku pengikut Kristus. Hati-hati. Karena Yesus mewanti-wanti muridnya kepada Kristus palsu. Kristus palsu ketika datang, dia akan menyesatkan banyak orang. Pola hidup keberagamaan Islam berdasar terhadap perintah Nabi Muhammad. Pola kehidupan agama orang-orang Yahudi berpola kepada ajaran Nabi Musa. Pola kehidupan agama Kristen berpangku kepada perintah siapa? Mana? Saya pun Jawab. bingung jadinya. Silakan. Udah 15 menit. Oke. Terima kasih Abangku. Tadi kembali diinikan dengan harta yang di Amsal 10 ayat 2 sampai 4. Jelas bahwasanya itu menyangkut dosa juga. Ini menyangkut harta itu kan kumpulan Amsal Salomo kan kayak kumpulan itu sebenarnya di Amsal 10 ayat 2 itu artinya bukan menyangkut kepada penebusan dosa, tapi jelas nggak usah jauh-jauh ke Amsal lah. Kita sebagai manusia, Bang Zuma punya mobil, emang kalau udah metong bawa enggak itu kan pakai kain kafan doang. Artinya memang kita harus sadar, memang manusia mengetahui kematian tapi tidak sadar akan kematian itu sendiri akan datang gitu loh. Jadi manusia itu wajib mati tapi tidak disadarin. Itu pertama. Kedua, menyangkut ajaran tadi Abangku, ya kan jelas memang saya lihat Abang mengarah ke tendensius ke
Paulus. Padahal Paulus itu kan penyampaian berita yang telah pasca Yesus naik ke sorga, karena dia tidak ketemu langsung. Dia menerima firman itu atau waktu dia buta. Awalnya dia kan, abang udah lebih paham dari saya yang bernama Saulus, bagaimana dia kan udah diperintahkan, tidak dapat surat juga sebagai surat tugas, bonoi semua, karena udah Yesus kan naik ke surga. Siapa yang mengajarkan, yang pengajaran termasuk sebenarnya Ananias yang setelah dia Damsik kena kan gitu. Artinya dia berbaik sama penjahat. Jadi kami tidak menuhankan, dan juga kami tidak menyatakan ajaran dia salah. Buktinya nggak ada yang salah kok. Cuman penyampaian itu jelas karena dia berdalil, karena berita punya Paulus yang babas kitab tidak menarasikan di situ lahir. Kan gitu. Dia menyampaikan pasca dia bangkit. Jelas sampaikan dia. Di Roma tadi sebutkan. Dengan mati itu Yesus dinyatakan sebagai Tuhan. Dan memang disebut. Kalau di apa itu? Di Lukas 24 sebelum dia. Di Lukas 2:11. Bahwasanya di Lukas 24 ayat 7. Anak manusia akan disalibkan, mati dan dikuburkan, dan hari ketiga. Ini dibuktikan. Dibuktikan kata malaikat yang di Lukas 2 ayat 11 itu. Hari lahir bagimu juru selamat Tuhan. Tuhan itu kan tanda tanya, karena penyampaikan malaikat loh, bukan manusia sembarangan, bukan Paulus gitu. Tapi itu dibuktikan di Lukas 24 ayat 7 bahwasanya dia bangkit. Setelah dia bangkit, jangankan orang lain, Maria sendiri menyampaikan kata teman-temannya, telah bangkit Tuhan, bukan kata Yesus. Termasuk juga ya pasca itu termasuklah yang disampaikan oleh Paulus tadi, dinarasikan mulai di Efesus, Galatia, seperti abang bilang tadi, sampai Galatia menyebutkan ada larangan. Padahal sifatnya kan menggenapi. Tapi yang abang bilang disebutkan bersunatlah baginda. Memang Yesus sebagai orang Yahudi bersunat kan gitu. Tapi tidak ada disebut Yesus, hai pengikutku, Anda semua harus sunat. Tak ada kan gitu. Jadi atau ada dalil yang kita buat, tapi justru Anda sendiri bersunat tapi tak ada dalilnya. Dibilang milad Ibrahim, ya abang lah menambah-nambah itu. Kenapa? Karena itu kan hadis, jelas di Quran tak ada. Karena siapa yang sunat di posisi mulai dari Yesus, Anda bilang Isa, itu kan jelas 8 hari. Ishak jelas 8 hari, Ismail 13 hari, baru orang tuanya Abraham sekian puluh tahun. Artinya tertulis di Bible sendiri, tapi Anda masuk di hadis dirinci sedikit, padahal di Quran tak ada. Demikian tanggapan saya, mungkin ada kurang lebih abang bantah lagi bang. Oke, baik. Jadi ada hal menarik ya. Di dalam Al-Quran itu dikatakan begini. Bismillahirrahmanirrahim. Qul agairallah abgi rabba wa huwa rabbu kulli syai' wa la taksibu kullu nafsin illa 'alaiha wa la taziru wazirah wisra ukhra thumma ila rabbikum marji'ukum wa yunabbi'ukum bima kuntum fihi takhtalifun. Ini seirama dengan syariat atau hukum, aturan, ketetapan yang diterima oleh Nabi Musa. Janganlah ayah dihukum mati karena anaknya, janganlah juga anak dihukum mati karena ayahnya. Setiap manusia harus dihukum sesuai dosanya masing-masing. Nah itu, setiap manusia dihukum sesuai dengan dosanya masing-masing. Bahkan Yesus sendiri mengatakan itu. Yesus loh. Yesusnya loh. Yohanes 5, Yohanes 2, Yohanes 5 nomor 29. Dia sendiri yang mengatakan itu. Bahwasanya nanti manusia akan dibangkitkan untuk dihukumi berdasarkan dengan perbuatan masing-masing. Orang yang baik keluar untuk dibangkitkan, memperoleh hidup yang kekal. Mereka yang berbuat jahat bangkit untuk dihukum. Jadi masing-masing. Bahkan di kitab Wahyu juga menerangkan itu. Manusia akan diupah berdasarkan dengan perbuatan masing-masing. Di Ulangan Tuhan akan menghukum, memberi upah kepada manusia sesuai dengan perbuatannya masing-masing. Menghukum manusia sesuai dengan ganjaran perbuatan masing-masing. Itu dalam kaidah ajaran Yahudi jelas, ajaran Yesus jelas. Tapi di Kristen ini entah dari mana dasarnya manusia ditebus oleh Tuhan. Entah dari mana dasarnya. Yang namanya Tuhan itu bukan menebus, yang namanya Tuhan itu menghapus. Menerima taubat,
menghapuskan kemudian dosa-dosa manusia. Nah, sedangkan Yesusnya datang, sekali lagi saya katakan, Yesusnya datang menawarkan hidup kekal. Apa hidup kekal menurut Yesus? Menjalankan seluruh perintah Elohim. Berarti Taurat. Ini kaidah yang tidak bisa diganggu-gugat. Lalu kemudian setelah itu apa? Berinfak, bersedekah, menjual harta memberikan kepada si miskin. Tak ada kemudian Yesus mengatakan hidup kekal itu adalah kalian kemudian harus percaya bahwa aku Tuhanmu turun ke bumi, dibunuh untuk dosa-dosa kalian. Itu nggak ada. Itu ajaran yang muncul belakangan. Yesusnya menetapkan kemudian satu pondasi kuat bahwa barang siapa yang meniadakan setitik pun dari hukum Taurat dan mengajarkan kepada orang lain melakukan hal yang sama, maka dia akan menempati tempat terhina, neraka. Tetapi sebaliknya, barang siapa yang tidak meniadakan, meskipun yang paling terkecil, artinya tetap setia menjalankan hukum Taurat. Hidup kekal loh ini. Apa sih yang kita cari di dunia ini? Hidup kekal bukan? Nah, hidup kekal itu menurut Yesus apa? Tidak menghilangkan titik hukum Taurat meskipun sekecil apapun. Dan mengajarkan ke orang lain untuk tidak menghilangkan. Dengan kata lain, jangan jadi Kristen. Kalau Yesus hadir hari ini, lalu kita tanya, Saudara Yesus, saya ingin bertanya, apa Bang Zuma? Untuk memperoleh hidup kekal, apakah boleh saya menghapuskan Torah, tidak lagi menjalankan Taurat? Kalau saya mengaku bahwa saya ini adalah bagian daripada Bani Israel, boleh enggak? Yesus pasti mengatakan, apa kamu gak baca Matius 5 nomor 19 itu? Apa di situ? Siapapun yang menghilangkan, meskipun yang paling terkecil, lalu mengajarkan kepada orang lain, maka dia akan menempati tempat terhina. Kamu menghilangkan sedikit, enggak semuanya bang. Oh enggak, kamu enggak bisa masuk surga. Karena hidup kekal itu hanya diperoleh oleh mereka yang menjalankan hukum Tuhan. Nah sekarang kalau saudara Kristen ditanya, Paulus mengajarkan Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk. Tolong tunjukkan di mana kaidah itu bisa kami temukan di kitabnya Yahudi. Hukum Taurat, dosa dibatalkan, dihapuskan dengan cara meyakini Tuhan turun ke bumi untuk kemudian menebus dosa hukum Taurat itu. Itu di mana? Tuhan justru mengatakan Ulangan 27 nomor 26. Terkutuklah orang yang tidak menjalankan hukum Taurat ini dengan perbuatan. Ya, berarti Kristen ini adalah orang-orang yang dikutuk. Kalau Kristen mendompleng masuk ke dalam ajaran Yesus. Ya, kecuali kalau Yesus yang keluar dari kubur, ya wallahu alam bisawaf. Tapi kalau Yesus yang diakui Bani Israel, Yesus Bani Israel, lalu saudara Kristen tidak menjalankan hukum Taurat dengan perbuatan, dengan praktek, apa kata Tuhan? Terkutuk. Berarti saudara-saudaraku Kristen ini adalah umat yang dikutuk oleh Tuhannya Yahudi. Sesuai dalil. Dan anehnya gitu loh. Kenapa saya katakan aneh? Yesus berkata kepada muridnya di Matius 23. Jangan, dia bilang gini, ahli Taurat, orang Farisi sudah menduduki kursi Musa. Itu. Mereka kemudian boleh kau dengarkan setiap perkataannya, boleh. Tapi jangan kamu ikuti pekerjaan mereka, perbuatan mereka. Kenapa? Mereka mengucapkan, mereka berkata, mereka mengajarkan Taurat, tapi mereka tidak mempraktekkan. Lah, apa bedanya dengan Kristen hari ini? Mereka menenteng terjemahan kitab Taurat, tapi mereka tidak mempraktekkan. Malah menganggapnya sampah, tinja. Nah sekarang, yang mana yang harus kami ikuti dan yang mana yang harus kami dengarkan? Yesus kah? Oke, saya atau Paulus? Oke. Ya, silakan. Oke, makasih. Gantian kita abangku ya, karena abang hampir 30 menit. Jadi begini abang, yang abang sampaikan. Jangan muter-muter, Wira. Tapi saya harus sampaikan. Loh kan dia Bang Zuma udah 30 menit. Aku cuman baru mau 2 detik aja. Iya, silakan. Tapi pakai data. Masa 30 menit? Iya, 30 menit apa aja? Saya dari tadi kan memberikan data. Kan gitu. Nah, jadi gini Bang Zuma ya.
Ya, namanya tentang itu manusia harus dihukum sesuai dengan Yohanes 5:29 sesuai betul abangku. Yang jahat harus dihukum. Dan bukan otomatis Kristen itu masuk surga. Belum, Bang. Kalau dia mengaku Kristen, artinya bukan agama, tapi pengikut ajaran Yesus, dia harus mengikuti ajaran yang disampaikan Yesus itu sebagai hukum yang terbaru, perintah terbaru, jelas. Yesus menyampaikan, ya, aku memberikan perintah baru kepadamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi, sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Demikian semua orang akan tahu bahwa kamu murid-murid kok ya tuh dijelaskan di Yohanes 13 ayat 34 sampai 35. Jadi jelas di sini perintah baru artinya apa diikuti dari ajaran Yesus itu kasih. Artinya abangku, kalau walaupun namanya di KTP-nya ada Kristen, ngaku dia Kristen asli berkhotbah mau pendeta, tapi kalau orangnya koruptor atau berzino, gak masuk, Bang. Dia tetap juga masuk neraka karena bukan ajaran Yesus. Kasih itu kan sudah digenapi semua. Kenapa? Kalau dia mengikuti hukum kasih, tidak akan berzino, tidak akan membonoi, macam-macam lah. Jadi inti sebenarnya menggenapi sebenarnya bukan menghapus, tapi kadang-kadang teman dianggap semua dihapusi. Intinya begini abangku, tolong dipahami, Anda sering menyebutkan hukum Taurat dengan Torah. Hukum Taurat itu seven komando, artinya itulah yang sebenarnya itu. Jangan ada lain, jelas. Kristen itu satu Tuhannya, cuma karena dia keberadaannya, jadi teman-teman enggak dihitung tiga. Tapi kami jelaskan nanti dibilang nggak ada tertulis Tritunggal di Bible, udah silakan. Dan artinya justru Kristen lah yang memahami, cuman kalau bukan kitabnya wajar bertanya, itu normal abangku. Terus tentang ini ya, Kristen apa yang bisa mengikuti ajaran Yesus? Jelas kok semua. Hukum Taurat kan jelas ada. Kita ini mani tiap hari Minggu kita baca tuh. Mulai dari hukum Taurat pertama sampai ke 10. Jelas kita ini kan. Terus bagaimana tentang hukum Taurat itu yang disampaikan oleh para ini, disampaikan kepada kita. Salah satunya di hukum Taurat itu yang 10 komando bukan ada tentang sunat, enggak. Dan Yesus bilang itu menggenapi, bukan menghapus, tapi semua. Karena kalau Anda bernarasi, hukum Taurat itu adalah semua punya si Musa. Itu kan banyak cerita, kisah yang aneh-aneh. Masa kita jadi ikutin? Karena tidak semua itu asli dari firman. Kenapa? Itu kan narasi. Ada yang menyangkkan tentang firman, tapi nggak seluruhnya. Sama dengan di Perjanjian Baru. Jelas bahwasanya kalau di Perjanjian Lama Allah berfirman, jelas itu. Tapi kalau di Perjanjian Baru bukan Allah berfirman lagi. Yesus itulah firman, apa yang disampaikan dia langsung huruf merah gitu. Jadi contoh, setelah Paskah Yesus naik ke surga kan, itulah anti misi si Pak Saulus mau jadi imetong, jadi memetongkan Kristen, tapi ternyata jadi bertobat. Disampaikan di 14 bab semua bukan Allah berfirman. Yesus berfirman enggak. Udah jelas dia menyampaikan apa yang disampaikan oleh Yesus. Jadi tidak ada bahasa di di Perjanjian Baru Allah berfirman begini-begini, enggak. Kenapa? Semua adalah bermuara kepada Yesus. Jadi intinya abang, yang disampaikan Anda pertanyakan apa sih yang kita ikuti dari yang sampaikan Yesus? Itulah hukum yang utama tadi, hukum Perjanjian Baru, bahwasanya disebutkan bahwasanya kasihlah samamu seperti dirimu sendiri. Jelas kok. Kenapa ada perintah baru? Karena sebelumnya sudah ada perintah untuk mengasihi sesama. Misalnya di Taurat ya, di Imamat 19 ayat 18. Kasihlah samamu seperti dirimu sendiri. Jelas kok di di Imamat 19 ayat 18. Tapi Yesus menghidupkan kasih itu dalam bentuk lebih sempurna, nyata melalui dirinya. Kasih Yesus ya standar yang contoh harus diikuti. Demikian abang, lanjut. Oke, baik. Nah inilah cacat berpikir yang terpelihara gitu ya. Beragama dengan modal Saya kan ilusi. menyampaikan data. Tadi kita udah baca. Itu kan ayat. Habis ini. Itu bukan sebuah buah. Habis ini. Oke, lanjut. Saya katakan lanjut. Anda beragama itu ilusi. Saya bantu menguatkan data-data Anda. Ketika saudara saya ini mengambil Yohanes 13:34, aku memberikan perintah baru kepada kamu. Catat itu. Berarti ada perintah baru. Perintah baru itu harus terrealisasi teori prakteknya. Apa perintah barunya? Supaya kamu saling mengasihi. Apa itu? Apa itu saling mengasihi? Lihat apa yang dicontohkan Yesus. Sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian juga kamu harus saling mengasihi. Permasalahannya sekarang, apa yang ditorehkan Yesus ketika Yesus mengasihi murid-muridnya? Mempraktekkan menuhankan, menyembah dirinya pada hari Minggu kah?
Mempraktekkan makan babi kah? Tidak bersunat kah? Lihat bagaimana aku mengasihi kalian. Bagaimana Yesus mengasihi orang-orang Yahudi pada saat itu? Yesus mempraktekkan. Dunia harus tahu bahwa aku mengasihi Bapa dan bahwa aku melakukan segala sesuatu yang seperti yang diperintahkan Bapa kepadaku. Bangunlah, marilah kita pergi dari sini. Yesus mempraktekkan apa? Mengasihi Bapa dengan cara apa? Melakukan segala sesuatu seperti yang diperintahkan Bapa. Jelas kan? Yesus memberikan praktek kan di hadapan murid-muridnya kan? Jelas itu. Prakteknya tidak menjadi seorang Kristen. Prakteknya menjadi seorang Yudaism yang taat. Yohanes 8:29. Bapa yang mengutus aku, Bapa menyertai aku, Bapa tidak membiarkan aku sendiri, sebab aku senantiasa berbuat apa yang berkenan kepadanya. Aku Yesus mempraktekkan kemudian teori praktek di hadapan murid-muridku. Untuk apa aku memberikan teori itu? Untuk apa aku mempraktekkan itu? Wujud kasih, supaya mereka juga melakukan hal yang sama. Karena apa yang kulakukan adalah menghantarkan aku kepada hidup kekal. Maka muridku harus mencontoh, aku harus menjadi toladannya. Lalu kemudian, implementasi apa yang saya uraikan ini, apakah terekam dalam Bible? Ada? Di mana itu Bang Suma? Baca Yohanes 12. Dari data mana? Data 44 misalnya. Apa kata Yesus? Yesus berkata, Yesus berseru kepadanya, barang siapa percaya kepadaku, dia bukan percaya kepadaku, tetapi kepada Bapa yang telah mengutus aku. Dan barang siapa melihat aku, dia telah melihat Bapa yang telah mengutus aku. Aku telah datang ke dalam dunia sebagai terang, supaya setiap orang yang percaya kepadaku jangan tinggal di dalam kegelapan. Dan jikalau kamu seorang yang mendengar perkataanku tetapi tidak melakukannya, aku tidak menjadi hakimnya. Sebab aku datang bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya. Barang siapa menolak aku dan tidak menerima perkataanku, ia sudah ada hakimnya, yaitu firman yang telah kukatakan, itulah yang akan menjadi hakimnya pada akhir zaman. Sebab aku berkata-kata bukan dari diriku sendiri, tetapi Bapa yang mengutus aku, dialah yang memerintahkan aku untuk mengatakan apa yang harus aku katakan dan aku sampaikan. Dan aku tahu bahwa perintahnya itu adalah hidup yang kekal. Jadi apa yang aku katakan, aku menyampaikannya sebagaimana yang difirmankan Bapa kepadaku. Apa yang diperintahkan Bapak, apa yang diinstruksikan Bapak, aku praktekkan. Untuk apa aku praktekkan itu? Agar menjadi contoh bagi pengikutku. Makanya di dalam 1 Yohanes 2 nomor 6 dikatakan begini, barang siapa yang mengatakan bahwa Yesus ada dalam dirinya, dia wajib hidup sama seperti Yesus hidup. Yesus hidup seperti apa? Yudaism atau Kristen? Itu cerminannya. Jadi kalau Anda mengatakan kasih sesama manusia, inilah perintah baru yang aku berikan kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi. Nah, kalau orang-orang Yahudi saling mengasihi, apa itu maksudnya? Jangan kau lakukan lagi ibadah Sabat, nggak ada. Kau makan babi saja, jangan ada lagi aturan Tuhan kau pakai. Semuanya sudah bebas. Jangan lagi kau sunatkan dirimu. Kita bukan lagi hamba, kita adalah anak. Begitu maksudnya. Begitu maksudnya. Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu sabar. Supaya kamu saling mengasihi. Nah, saling mengasihi itu apa? Menghapuskan? No. Yesus yang mengatakan dalam Lukas 16:17, lebih mudah langit bumi lenyap daripada setitik dari hukum Taurat itu batal. Barang siapa yang meniadakan hukum Taurat meskipun yang paling terkecil, lalu mengajarkan kepada orang lain, kemana dia pergi? Surga atau neraka? Neraka. Jadi kalau mengasihi, jangan menghilangkan hukum Taurat. Jadi orang Kristen dengan orang Kristen ini bukan saling mengasihi, tapi saling membinasakan. Yang disebut mengasihi manusia, kata Yesus, ajarkan ke orang lain agar jangan menghilangkan setitik pun dari hukum Taurat, meskipun yang paling terkecil. Itu baru mengasihi. Seperti itu, silakan Anda bantah. Oke.
Oke bang, saya bukan bantah, narasi abang sungguh tepat, tapi kan saya sedikit menyampaikan narasi abang asik kepada hukum Taurat keseluruhnya global itu, karena di hukum Taurat 10 tak ada tertulis itu memang apa makan babi sama sunat, tapi diglobalkan, karena kalau di punya si Musa yang 14:4 ini sampai ulangan itu memang susah kalau di kan ada narasi tentang bukan hanya firman saja, ada juga narasi tentang kisah ya. Artinya begini bang, kalau Kristen itu jelas, saya sampaikan juga, muara daripada kasih bukan langsung seperti itu, langsung kasih bukan. Artinya begini, cobalah seandainya Abang Juma mengikuti ajaran Yesus masalah perintah baru tentang kasih. Kalau udah mengasihi sesama, coba apa yang terjadi bang? Ini surga dunia ini, buktinya nggak ada mencuri. Hukum Taurat memang jelas dilarang mencuri, nggak ada memperkosa, nggak ada yang lain-lain, harus menghormati orang tuanya. Intinya kumpulan aja sebenarnya. Makanya dia, kalau abang bilang tak satu iota, artinya di hukum Taurat yang 10 itu sebenarnya, tapi abang kok mengarah semuanya yang namanya sunat lah dihilangkan. Karena Yesus tidak ada memperintah kepada muridnya Anda harus sunat, tak ada. Dia harus ngikutin ya tradisi Yahudi, karena Yahudi di bawah siapa namanya Nabi Ibrahim, semua orang Yahudi wajib sampai sekarang jadi, termasuk juga ajaran yang sekarang ada di Adventis ya, karena kan masih perjalanan lama mengikuti itu ya, baru ke gereja mereka itu di hari Sabtu. Kristen itu pengajaran Yesus jelas kenapa baru hari Minggu ya, karena itu tadi kebangkitan beliau. Kalau sekarangnya bangkit di hari Kamis, mungkin kami ke gereja hari Kamis kan gitu. Jadi istilahnya gereja itu adalah merupakan satu jemaat. Biasanya kalau berdoalah di kamarmu, tapi dengan makin banyak orang kita berkumpul jadi jemaat. Jemaat itu artinya gereja kan gitu, sehingga ada tempat ya, bentuknya bagaimana bebas-bebas saja, ada bentuk, ada salib, bebas seperti karismatik, tak ada jelas cuma ruko doang atau yang lain. Yang penting hatinya bahwasanya memuji Tuhan. Nah, tadi abang bertanya ngapain di gereja, cuma 3 poin abangku di gereja, bukan seperti Anda harus punya aturan tunduk berapa kali, harus posisi kaki bagaimana. Kami tidak. Artinya di sana cuma 3 poin. 1, memuji nama Tuhan ya, berdoa atas kita berdoa kepada beliau sama mendengar khotbah, memuji karena karunia dia. Jadi 3 poin, habis itu pulang. Cuma 1,5 jam atau 2 jam. Artinya nggak ada tata ibadah harus bagaimana kepala. Kalau sempat kami nyembah kayak apa, berarti kami nyembah pendetanya dong, kan gitu. Kalau menyembah istilahnya kita harus berhadapan daripada apa yang kita sembah. Kalau Anda melakukan bilang soal itu nyembah, itu saya kira kurang tepat dengan KBBI. Kenapa? Anda menghadap siapa yang disembah? Contoh, teman-teman menyembah ya ada pohon, itulah yang dianggap sebagai dewa misalnya. Anda menyembah kan saya nggak tahu harus sesuaikah dengan surah 106 ayat 4 atau An-Nahl ayat 91 itu harus mengarah ke sana, tapi nggak paham. Anda bisa menjawab. Artinya begini, kami ke gereja adalah cuma mengucapkan syukur melalui nyanyian, berdoa, dan mendengar khotbah. Di luar tuh nggak ada. Makanya kami nggak perlu harus buka sepatu, karena itu gedung apalah gedung kan gitu, bisa kita di rumah biasa. Demikian abangku, mohon tanggapi lagi. Iya, baik. Jadi yang terakhir ini Yesus mengatakan begini, datanglah orang-orang Farisi, ahli Taurat di Yerusalem kepada Yesus dan berkata, mengapa murid-muridmu melanggar adat istiadat nenek moyang kita? Mereka tidak membasuh tangan sebelum makan, bla 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 dan seterusnya. Apa kemudian pernyataan Yesus? Benarlah apa yang dinubuatkan kemudian oleh Yesaya tentang kalian. Bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripada aku. Percuma mereka beribadah kepada aku, sedangkan ajaran yang mereka ajarkan adalah perintah manusia. Ini yang menggenapi ini siapa yang barusan? Ke gereja hanya melakukan 3 bla bla, itu yang memenuhi nubuatan Yesaya ini siapa? Kristen ke gereja perintah siapa? Menyembah kepada Yesus perintah siapa? Masuk ke bait yang katanya suci menggunakan alas kaki perintah siapa? Perintah manusia. Ini yang kalian genapi. Berasa paling benar, tetapi dasar pijakan agama tak ada dasarnya kepada pengajaran Yesus, apalagi kepada Bapa Elohim. Belum lagi kalau berbicara mengenai perintah.
Anda mengatakan, ya kami memang apa? Bukankah di dalam kitab saudara sendiri, barang siapa yang mengatakan bahwa ia ada di dalam Yesus, ia wajib. Ngerti kata wajib nggak? Wajib hidup sama seperti Yesus Kristus telah hidup. Ayo, mari kita terawang. Yesus ketika dia hidup, ngapain dia? Hari ke-8 ngapain? Lalu kemudian di mana dia selalu beribadah? Gereja, sinagoge, mikdas. Kitabnya apa? Kitab apa? Dia membaca kitab apa? Perjanjian baru apa perjanjian lama? Apa yang diperhatikan dalam hidupnya? Isi Torah atau isi perjanjian baru? Saudara Paulus harus hidup wajib seperti Yesus hidup. Nah, bagaimana hidup Yesus? Dia perhatikan tuh. Ia yang mengutus aku, ia menyertai aku, ia tidak membiarkan aku seorang diri, sebab aku senantiasa berbuat apa yang berkenan kepadanya. Nah, berarti Yesus punya perilaku kan? Yesus punya perbuatan kan? Yesus punya teori dan praktek dalam hidup. Kenapa nggak dicontoh? Sementara perintahnya wajib hidup sama seperti Yesus. Jadi saudara Kristen ini hanya menjual nama Yesus, tapi dalam praktek keagamaan mereka mengikuti entah siapa. Bukan mengikuti entah siapa, mengikuti makhluk yang keluar dari kubur. Yesusnya memberikan teori, Yesusnya mempraktekkan hidup keberagamaan itu seperti ini loh. Seperti ini loh. Dan jikalau kalian merasa hidup di dalam Yesus dan Yesus ada dalam diri kalian, kata murid Yesus nih, katanya murid Yesus, kalian wajib hukumnya hidup sebagaimana Yesus hidup. Yesus hidupnya kayak mana? Dunia harus tahu, aku mengasihi Bapa, aku melakukan segala sesuatu seperti yang diperintahkan Bapa kepadaku. Wih, kemana otaknya saudara-saudara Kristen ini? Kemana akalnya gitu loh? Kemana akalnya? Yesusnya mengatakan dalam Yohanes 14, jika engkau mengasihi aku, engkau juga akan melakukan pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Lah, otak kemana? Ke gereja kami melakukan ini, bla bla. Hei saudara, itu kamu dapat ilmu dari mana ke gereja? Siapa yang ngajarin ke gereja? Sejak kapan Yesus ke gereja? Hidup Yesus itu menekuni apa yang diperintahkan Elohim kepada dirinya. Menjadi apa? Menjadi seorang Muslim. Berserah diri, tunduk kepada apa yang diperintahkan. Yesus disuruh sujud-sujud, Yesus disuruh salto-salto, Yesus disuruh berenang-berenang. Apa yang diperintahkan Bapa kepadanya, itu yang dia lakoni. Yohanes 4 nomor 34. Makananku adalah melakukan setiap pekerjaan yang diperintahkan Bapa untuk aku kerjakan. Subhanallah. Jadi dari sini dapat kita ketahui, ketika saudara Kristen tetap aja mengatakan apapun yang kau katakan, kau tidak ngerti tentang Bible. Buktinya kami mentaati apa yang diperintahkan Yesus, kami melakukan apa yang diperintahkan Yesus, kami melakukan ketaatan terhadap Yesus. Oke, kalau begitu Yesus yang Anda ikuti untuk bersunatkan orang Kristen. Gantian Gabriel. Ya, saya buktikan Yesus memerintahkan bersunat dalam Kristen. Boleh? Coba. Matius 5 nomor 19. Barang siapa yang tidak meniadakan yang paling terkecil sekalipun dan mengajarkan kepada orang lain, maka dia akan menempati tempat tertinggi dalam kerajaan langit. Apa itu? Masuk nggak di dalam hukum Taurat itu sunat? Masuk nggak? Perjanjian kekal Tuhan itu loh. Masuk nggak itu? Kalau Anda melihat kemudian di dalam Kejadian 17 nomor 14, bunuhlah orang yang tidak bersunat, karena dia telah membatalkan perjanjian kekalku. Yesus ada nggak kemudian membantai itu? Ada nggak? Ada nggak? Tidak ada. Bahkan Yesus mengatakan sekali lagi, Lukas 16:17, lebih mudah langit dan bumi lenyap daripada larangan perintah bersunat itu hilang. Itu kata Yesus. Nah sekarang saya kembalikan kepada saudara. Anda masuk ke gereja, Anda mengatakan itu ketaatan. Nah, udah terbuka kan? Ternyata Anda taat kepada makhluk yang keluar dari kubur, bukan taat kepada makhluk yang keluar dari rahim Maria, tapi yang keluar dari rahim bumi. Silakan.
Oke abangku ya, narasi abang cukup padat ya. Tapi sampaikan juga seperti abang bilang tentang Yesus sendiri. Ya, selama hidupnya di dunia, Yesus memang mengikuti ajaran Yudaisme, tepatnya Yudaisme pada pertama, yang merupakan bentuk masa sebelum kehancuran Bait Allah tahun 70 Masehi. Ini sebagai bukti ya, dia disunat sesuai dengan hukum Taurat, karena dia kan masih orang Yahudi ya. Buktinya Yesus mengikuti ajaran Yudaisme, disunat sesuai dengan hukum Taurat, Lukas 2 ayat 21. Dan kita genap 8 hari, ia harus disunat. Ia diberi nama Yesus. Bukan kayak Anda, Isa, nggak tahu, disunat apa tidak, nggak tahu. Ya, ini baru kedua. Ini menunjukkan bahwa Yesus berdasarkan sesuai hukum Musa. Seperti halnya anak laki-laki Yahudi. Kedua, merayakan hari raya Yahudi. Paskah, abang tahu kan, Paskah itu kan dirayakan, Yesus merayakan Paskah. Di Lukas 2 ayat 41-42, termasuk perjamuan terakhir yang dilakukan saat perayaan Paskah ya. Baru kedua, hari raya Pondok Daun, Sukkot, pada hari raya roti tidak beragi, itu jelas itu kan punya Yahudi. Masih dia taat pada perayaan agama Yahudi seperti yang diajarkan hukum Taurat. Ketiga, pergi dia ke sinagoga dan mengajarkan sana. Betul bang, makanya saya bilang tadi, narasi abang saya setuju. Jelas kok di Lukas 4 ayat 16. Ia datang ke Nazaret. Pada hari Sabat ia masuk ke rumah ibadat seperti sinagoga. Jadi abang jangan samakan sinagoga dengan gereja. Kenapa? Abang paham tidak? Selama hidup Yesus sampai tahun 34, umur 34 tahun lah, karena masih sebagai berapa sih? Dia kan masih di bawah ya Yudaisme, di situ kan belum ada gereja. Artinya kan saya sampaikan dari awal, namanya Kristen setelah beliau naik ke sorga, yang banyak dinarasikan oleh Paulus, bukan kami menukar Paulus bukan, tapi kita harus ya bukan seperti Farisi, harus nampak dia berdoa kayak munafik gitu kan, orang Yahudi apa kan gitu Farisi itu, supaya keras suaranya, intinya di dalam kamar saja. Tapi Kristen itu mengamalkan apa kasih ya otomatis ya di rumah saja. Tapi kalau kita berkumpul ya bentuknya apa ya tempat, makin lama ini namanya jemaat. Jemaat itu artinya sama. Jemaat dalam bahasa Inggris adalah church, gereja. Artinya jangan Anda menganggap itu apalah arti bangunan, dirontokkan pun nggak ada guna bagi kami. Tapi itu tempat, ya bukan kami kuduskan sebagai tempat suci. Tak ada gereja itu tempat suci. Kalau suci jelas seperti Baitul Maqdis, ya gak sembarangan orang masuk ya. Tertentu orang yang dikuduskan. Kalau kita kan bebas. Buktinya pakai sepatu. Kalau kudus tidak mungkin dipakai sepatu. Tapi Anda berbeda. Gedung Anda memang harus dibuka semua. Kami tidak. Terus mengutip pengajaran Taurat hukum Musa. Yesus sangat sering mengutip kitab Taurat ya. Kitab Taurat ya, Torah. Maka di sini kan saya sampaikan. Yesus sering mengutip kitab Taurat. Bahasa ininya Torah. Anda gabungkan antara Torah dengan hukum Taurat. Jelas sampaikan, hukum Taurat yang 10, tak satu iota pun dihilangkan. Malah dimenggenapi. Kalau Anda mengarah kepada kitab Taurat, ya semua dong mana ada kisah seperti yang lain harus diimanin, bukan perintah semua atau aturan. Dalam Matius 5 ayat 17 berkata, jangan kamu menyangka bahwa aku datang untuk menyediakan hukum Taurat atau kitab para nabi ya. Aku datang bukan melainkan untuk menggenapi. Bukan hukum Taurat, kita para nabi juga termasuk, kan gitu. Ia tidak menolak Taurat tetapi menggenapi, artinya menunjukkan makna terdalam dan tujuan hukum itu sendiri. Yang kelima nih, jelaskan mengikuti aturan kebersihan dan makanan. Walaupun Yesus kadang mengkritik cara orang Farisi menjalankan hukum secara kaku ya, karena jelas hukum Taurat itu jelas. Terkutuklah orang zaman Yahudi ya, apabila tidak melaksanakan salah satu dari hukum Taurat itu sendiri. Coba menghujat Tuhan. Yesus kan dianggap dia karena dibilang Allah, dia harus disalibkan. Kalau orang mencuri potong tangan, kalau berzina langsung dirajam, itu kan berat sehingga dia menggenapi. Jadi walaupun dia sedang kritik cara orang Farisi menjalankan hukum secara kaku, dia sendiri tidak pernah melanggar hukum Taurat. Ia tetap hidup sesuai dengan hukum makanan Yahudi, kasfruf, dan sesuai dengan hukum-hukum ritus. Jadi fakta jelas kok abangku. Yang abang bilang tadi betul. Yesus itu disunat di Lukas 2 ayat 21. Mereka raya Paskah, Injil jelas. Ibadah Sabat di sinagoga tertulis kok abang seperti yang bilang tadi di Lukas 4 ayat 16. Tapi zaman Yesus sendiri kan belum ada gereja. Karena gereja itu ada tempat dibuat oleh orang-orang jemaat yang mengikuti ajaran Yesus. Nggak dibuat pun di gereja boleh-boleh saja, gedung biasa saja. Buktinya abang kan pernah melihat orang karismatik kan, tidak ada buat namanya apa itu, nggak ada. Paling contohnya Besaida atau apa, ada bahasa apalah. Jadi yang kadang-kadang banyak contoh yang seperti pesan ada gereja ini atau GPIB segala mengajarkan hukum Taurat jelas kok dia di Matius 5 ayat 7 jelas saya mau bilang tadi.
Itu saya kira bisa ini kan saya sampaikan ke abang sebagai tanggapan saya. Terima kasih abangku. Mungkin ada tanggapan lain. Kedua, ada kawanku mungkin ada yang nambahin. Saya nggak paham saya. Tadi singkat tadi udah hilang ya. Lanjut, host. Oke, baik. Jadi gini bang, ya Kristen mau tidak mau harus berdalih. Harus dalihnya itu harus pembelaan terhadap keyakinannya, kepercayaannya. Meskipun nabrak semua aturan-aturan Yesus. Sekarang ketika Anda berbicara gereja, Anda lihat kemurkaan Tuhan di dalam kitabnya orang Yahudi di Yehezkiel 44 itu. Katakanlah kepada kaum pemberontak, yaitu kaum Israel, beginilah firman Tuhan Elohim, cukuplah perbuatan-perbuatanmu yang keji itu, hai kaum Israel. Apa perbuatan kejimu itu? Yaitu membiarkan orang-orang asing, yaitu orang-orang yang tidak bersunat hatinya maupun bersunat daging kulupnya, masuk dalam tempat kudusku, dan dengan kehadirannya mereka menajiskannya waktu kamu mempersembahkan santapanku, yaitu lemak dan darah. Dengan berbuat begitu, kamu lebih mengingkari perjanjianku daripada dengan segala perbuatanmu yang keji yang sudah-sudah. Kamu tidak memelihara barang-barangku yang kudus, dan kamu mengangkat mereka untuk memelihara kewajibanmu terhadap aku di dalam tempat kudusku. Oleh sebab itu beginilah firman Tuhan Elohim, tidak seorang pun dari orang-orang asing yang hatinya dan kulupnya tidak bersunat boleh masuk ke dalam tempat kudusku. Ya, setiap orang asing yang ada di tengah-tengah orang Israel. Anda mendengarkan itu yang barusan saya baca? Betapa najisnya orang Kristen itu. Betapa hinanya. Tidak boleh orang Kristen itu masuk ke rumah ibadahnya orang Israel. Kekejian-kekejian, perbuatan-perbuatan keji yang orang Israel pernah lakukan itu belum seberapa dibandingkan perbuatan keji ketika mereka memasukkan orang-orang yang tidak bersunat ke dalam tempat ibadah mereka. Dengar nggak yang saya baca? Betapa hinanya kalian itu. Jadi beda tempatnya orang Yahudi, tempatnya Yesus ibadah dengan gereja. Jadi kalau Anda bangga pakai sepatu, ya memang. Karena itu bukan rumah ibadah suci. Rumah ibadah suci itu harus suci. Suci dari segala hal. Itu makanya dikatakan rumah ibadahnya orang Yahudi itu sinagoge, mikdas. Tempat yang suci, bersih dari tame. Bersih, orang yang masuk di sana harus taharah. Tidak boleh kemudian orang-orang yang tidak mandi junub, tidak mandi tahir, orang yang tidak bersunat, orang yang menyembah kepada berhala, orang yang kemudian makan makanan yang dipersembahkan kepada tumbal, kepada sesajen-sesajen, semacam babi, tikus, balau, pararang, padale. Nggak boleh masuk ke dalam rumah ibadahnya orang Yahudi. Anda harus bedakan itu. Kalau saudara mengatakan waktu itu kan Yesus belum ada gereja, ya memang nggak ada. Karena gereja itu rumah ibadah yang bukan rumah ibadah kudus. Itu Anda harus pahami. Apa cerminannya? Yehezkiel 44 yang tadi. Ternyata orang kudus tidak boleh masuk ke rumah ibadahnya orang Yahudi. Nah, kalau orang Kristen membuat rumah ibadah sendiri, sesama orang yang tidak kudus, ya silakan aja kalian di sana di dalamnya ciuman kudus. Nggak ada urusan. Yang penting jangan kamu masuk ke rumah ibadah orang Yahudi. Karena nanti begitu masuk pintu langsung diludahin. Jadi gitu saudara. Yesus itu, kalau Anda lihat dalam pola keagamaannya, Anda mengatakan ya Anda harus membedakan antara Taurat dengan hukum Taurat. Apa sih? Tadi Yesus mengatakan yang paling terkecil. Tidak boleh. Anda Kristen memilih-milih. Anda lupa. Kalau Anda masih memilih-milih, kami Kristen masih melakukan 10 hukum Taurat itu. Kan koplak. Galatia 2 nomor 16, kamu tahu bahwa tidak ada seorang pun yang dibenarkan oleh karena melakukan hukum Taurat. Hukum Taurat, termasuk yang 10. Tetapi hanya oleh karena iman dalam Kristus Yesus. Sebab itu kami pun telah percaya kepada Kristus Yesus, supaya kami dibenarkan oleh karena iman dalam Kristus, dan bukan oleh karena melakukan hukum Taurat. Sebab tidak ada seorang pun yang dibenarkan oleh karena melakukan hukum Taurat. Nah loh, aku tidak menolak kasih karunia Elohim. Sebab sekiranya ada kebenaran oleh kasih karunia oleh hukum Taurat, maka sia-sialah kematian Kristus. Ayo. Kalau Anda masih mengatakan ada kebenaran, 10 hukum Taurat itu kebenaran, berarti sia-sia dong kematian Yesus Kristus.
Jangan Anda sepele terhadap Paulus. Harus Anda kekeh sebagai pengikutnya. Ya sudah, hukum Taurat itu batal, seluruhnya batal. Efesus 2 nomor 15. Dengan matinya Kristus di atas tiang salib, dia telah membatalkan hukum Taurat beserta semua ketetapan yang ada di dalamnya. Jadi nggak usah milih-milih. Kami mesti menjalankan sebelum bullshit, penipu, pembohong, laknat. Oke. Sabar, Oke. sabar. Hukum pertama, dengarkan. Hukum pertama aja kalian sudah langgar. Jangan ada ilah lain. Lah kamu menyembah makhluk kuburan. Di mana? Pret. Buktinya? Yesus, Di mana? kalian tidak Coba menyembah baca, Yesus. dari kejadian sampai Kalian tidak menyembah dari kejadian Yesus. sampai Wahyu, buktikan. Kalian tidak Buktikan menyembah Yesus. dulu. Kalian Jangan tidak menyembah Yesus. Buktikan bahwa Tunggu dulu. Kalian tidak menyembah Yesus Kristus. Pak Yesus. Dan Enggak, saya tanya. Kalian tidak menyembah Yesus Kristus. Kalian tidak Menyembah menuhankan Yesus Kristus. Tapi Ah, bagaimana mungkin menyembah. kau bilang Yesus adalah Menyembah. Udah selesai. Jadi kalian itu cuman orang-orang bengek, orang-orang yang tidak percaya diri terhadap agamanya, sehingga mereka masih berkata, kami masih Bang, aku udah melakukan yang ngomong. 10. Tadi, Hei aku udah saudaraku, sabar dulu. Oke. Sama Siap, saudara-saudara siap. ini. Nah, kamu menyembah Yesus yang keluar dari kubur atau tidak? Jawab dulu. Jawab dulu. Kalau bernarasi abangku harus sepadan ya. Tunjukkan Iya, kepada saya dari saya kejadian bertanya, sampai Wahyu di mana tertulis apakah Yesus Anda sembahlah akulah Tuhan. Ada tertulis tidak? Saya ulang lagi. Apakah Anda menyembah Yesus yang keluar dari kubur atau tidak? Jawab dulu. yang bangkit Kan dari udah aku jawab. Apa? Tadi. Saya udah tunjukkan Anda sembah dari atau tidak? kejadian Anda sampai sembah. Wahyu. Anda sembah atau tidak? Aduh. Di mana tertulis sembahlah? Bagi dikit bawang merah. Justru saya yang bertanya. Kok Anda bertanya? Hukum utama adalah, jawaban saya. dengarlah Itu Israel, jawaban saya, Pak. Tuhan kita itu adalah Elohim, Tuhan itu Esa. Itu jawaban Jangan saya. ada ilah lain. Pertanyaan saya, jangan ada ilah lain. Apakah di gereja Anda menyembah makhluk yang keluar dari kubur atau tidak? Jawab. Bukan seperti Anda jemaah-jemaah nggak jelas. Kami tidak bersembah. Mulai Kami ngaco. memuji, berdoa. Udah, terima aja nasib Kan lu. beda, kan? Kalian itu adalah manusia-manusia Bukan. tameh, manusia najis yang diharamkan Silakan. masuk ke rumah Saya ibadahnya orang hargai Yahudi. pendapat Anda. Kan gitu. Nah, Saya sekarang pendapat saya Anda. tanya Oke, sama aku lu saudara. ngomong. Aku lu ngomong. Tunggu. Saya Oke. minta kejelasan. Apakah di dalam gereja kalian menyembah makhluk yang keluar dari kubur pada hari ketiga itu? Jawab, ya atau tidak? Jawab tidak Bang Juma. Tidak Bang Juma. Hah? Kalian tidak menyembah Yesus? Tidak, kami nggak ada sampai pakai berdupa atau tunduk-tunduk nggak ada. Lah, Kami maksud saya kalian tidak hanya- menuhankan Yesus, kalian Apa tidak itu? mengilahkan dia. mengilahkan Yesus, Sekarang menyembah Yesus. saya tanyakan. Menyembah Yesus, mengilahkan Yesus. Dah, dari kalian lah itu berdua. Silakan kalian berdua selesaikan dulu. Habis itu saya masuk lagi. Silakan. Satu mengatakan menyembah, mengilahkan, yang satu mengatakan tidak. Ayo silakan. Ributlah kalian. Ribut dimulai. Kata Enggak, Pak. enggak. Kaunya, narasimunya yang terlalu hebat, Nur Juma. Kenapa kau bilang yang bangkit dari kubur itu bukan Yesus? Pandai-pandaian kau. Dia Itu kau mengaku namanya Yesus. Dia mengaku Yesus. Dia mengaku Iya, Yesus. jadi sekarang dia, ya memang dia Yesus karena dia Yesus, maka dia mengaku Yesus. Ya, silakan aja. Tapi yang saya tanya, kamu ribut dulu. Selesaikan dulu dengan saudaramu ini. Dia mengatakan bahwa dia tidak menyembah Dengar, Yesus. kawan. Silakan. Nggak, saya Makhluk udah kuburan kasih itu kuasa kalian ke sembah Bang atau tidak? Gabriel. Silakan. Bang Kalian Gabriel, berdamai dulu. Silakan. Silakan teoper. Nggak, silakan teoper sama Bang Juma. Aku kasih Silakan kuasa Gabriel. sama. Gabriel silakan Gabriel. Jawabannya Kuira tadi bahwa dimulai dari kejadian sampai Wahyu, Yesus tidak bilang bahwa dia adalah Tuhan. Silakan. Dan Yang dia benar? tidak bilang bahwa dia Mesias. Iya. Memang Silakan. Yesus Kuira. tidak pernah Diubah. mengatakan dia Tuhan. Iya, diulang lagi Kuira. Jawabanmu tadi Kuira. Dari kejadian sama Wahyu ada apa Kuira? Silakan dibuka mionya. Udah Enggak, sampaikan sama Bang Juma tadi, dia yang ngotot maksa. Kan saya kan menjawab Bible, bukan nambah-nambah. Tapi kalau Anda tanya sekarang, tahun 34, Yesus ada di mana? Ya kembali ke kekuasaan, ke kemuliaannya, sama dengan yang punya firman. Ya Tuhan di situ. Tapi kalau waktu di Bible, Anda menerangkan narasinya, jelas dia utusan seperti yang Anda inginkan gitu. Lanjut. Ah, utusan Ya, katanya Gabriel. Memang utusan Yesus itu.
Silakan konsili dulu. Kok konsili? Apa yang dikatakan sendiri? Pendapat saya dengan Bang Gabriel sama. Jangan Memang itu benturkan. Bang Juma tanya Bang Gabriel itu. Nah, Lanjut. sekarang gimana Juma? Kok pandai-pandaian? Kok bilang Yesus itu yang bangkit dari kubur itu iblis? Oke, baik. Saya katakan kepada saudara, Yesus berkata di dalam Yohanes 14 nomor 30. Di mana tulisan Tunggu dulu. karya tulisannya? Tunggu dulu. Jangan kesini. Dan juga, kenapa jadi pusing kamu? Kamu kan bertanya. Jangan kau simpulkan kitab orang. Ya, sekarang kamulah yang simpulkan, meskipun dengan tata cara yang salah. Sekarang berlangsung penghakiman atas dunia ini. Sekarang itu kapan? Sekarang itu kapan? Sekarang kapan? Sekarang. Enggak, waktu Yesus mengatakan itu. Sekarang yang dimaksudkan Yesus itu sekarang dan berlaku sampai ke depan. Nah, itulah gilamu. Inilah makanya saya malas diskusi dengan orang yang tidak menggunakan akal sehat. Masa Oke, sekarang itu adalah waktu dan udah. Mending saya diam. Makanya kalau nggak paham Alkitab jangan nyimpulkan Alkitab. Bro, yang namanya sekarang itu bukan yang akan datang. Masa bahasa Indonesianya harus diajarin sih Bang Juma ya? Heran gua. Itulah makanya aku Herman. Makanya Yesus mengatakan waspadalah kepada penyesat. Inilah mereka. Mereka akan menyesatkan banyak orang. Berarti banyak orang ini juga akan menjadi penyesat. Ini buktinya. Kata bahasa Yunaninya nun. Nun itu sekarang. Bicara waktu sekarang. Diartikan sekarang itu maksudnya waktu itu dan sampai sekarang. Berarti pada hari ini telah lahir bagimu. Berarti hari ini lahir. Di mana lahirnya Yesus? Ayo, rumah sakit mana dia? Pada hari ini telah lahir bagimu Kristus, Juru Selamat. Di mana? Saya mau datang, mau bawakan popok. Hari ini lahir katanya. Pada hari ini telah lahir bagimu. Di mana? Rumah sakit mana dia lahir? Di rumah sakit atau masih di kandang? Di palungan? Dengar juga Bang Zuma. Yang ngomong itu bukan manusia loh Bang. Yang Lukas 2 ayat 11 itu. Malaikat Ya, loh. sekarang- Kamu jangan sembarangan ngomong. Enggak, dia mengatakan sekarang itu menurutmu kapan? 2000 tahun yang lalu Anda kalau bicara tentang Yesus beda bro, dengan tahun begitu. 2000 yang lalu. Nah, itu begitu. Anda ngomong Tapi kalau dia 2000 tahun lalu mengatakan, jelas. Anda kan belum lahir. nah, sekarang Yesus Anda belum mengatakan, lahir. Yesus mengatakan, sekarang berlangsung penghakiman atas dunia ini. Menurut saudara, pendalaman materi ucapan Yesus ini itu terjadi kapan? Nanti setelah dia datang kedua. Ini lebih parah lagi. Sekarang kok nanti. Penyesat ini memang lucu gitu loh. Kalian itu Penghakiman penyesat. itu apabila Anda kan punya Isa juga, Isa. Penghakiman si Isa itu. Yang Sekarang berlangsung penghakiman atas dunia ini. Anda jangan sekarang ikuti narasi itu banyak kan gini loh. gila memang penyesat-penyesat ini kan. Inilah yang dikatakan Al-Quran kan ya. Orang-orang kafir itu adalah saudaranya setan, membantu setan di dalam menyesatkan manusia untuk durhaka kepada Tuhan. Masakan dalam keadaan sudah modern seperti ini, kata sekarang itu nanti. Saya uji apa? Saya uji apa? Bang Bro, Zuma. ditanya kau, bro, kau ditanya. Bro. Pantaslah kalian nanti jadi mempelai wanita nanti. Allahu Akbar, saudaraku ini aneh. Udah Bang Andi, masuk Bang Andi. Diam dulu. Silakan. Diam dulu Bang Zuma. Ini aku Bro, kau ditanya dulu. Seandainya Bang Ntar dulu, jangan seandainya. Kau ditanya. Sekarang itu maksudnya apa, bro? Bang He, Anda nggak masuk. Saya dengan Bang Juma, Anda diam dulu. Iya, Saya sekarang itu diskusi dengan artinya Bang Juma. apa? Wih, kau ditanya Bang Juma, sekarang itu maksudnya apa itu doang? Saya cuma meluruskan. Jangan dimut-mut. Anda jangan nggak bisa masuk ke Bang Handi. Kamu diam dulu di bawah. Saya dengan Bang Sekarang Juma itu tadi maksudnya, bicara. sekarang itu maksudnya Nanti apa? Nanti ku jawab. Jawab aja sekarang. Kira aku berrelasi dengan beliau. Ya, pertanyaannya Kamu Bang kan Juma kalau itu debat saya. sekarang. Wih, Aku lah pertanyaannya Bang Juma sekarang itu maksudnya apa itu dulu aja. Ya, baru lanjut, silakan. Bang Hendy di bawah, nanti ku jawab abangku. Aku bicara dengan Bang Juma, ya oke. Nanti ku jawab ya. Sama aja tuh pertanyaan Jadi Bang Juma abang kata yang baik sekarang. nanti. Bang Juma Sekarang yang maksudnya baik, apa? begini abangku. Aduh, Sekarang maksudnya apa itu? Nggak bagus ini.
Host, buang dulu si kawan itu si Handi ini. Kayak nggak jelas ya orang ini. Kok Sekarang nongol-nongol? maksudnya apa? Sekarang. Nanti ku jawab karena ada mau sampai ke Bang Juma. Kenapa mesti ditunda kata sekarang itu dijelaskan? Itu aja sekarang. Kenapa mesti ditunda? Kalau kau punya akal langsung jawab dong. Apa maksudnya kata sekarang? Itu doang. Itu doang kok. Nah, baru lanjut. Percuma lanjut kalau kau gak ngerti bahasa Indonesia. Ayo. Sekarang artinya, wih, kabur kan dia. Sekarang telah sekarang. Masa sekarang yang akan datang gimana sih? Baju Mak, kita pergi sekarang ke Bolangi ya. Artinya jangan berangkat sekarang Iya. Mak. Yang akan datang aja udah. 5.000. Hai. Ini telah lahir. Berarti hari ini lahir Yesus ya. Hari ini loh itu tertulis. Teman-teman coba cek di mana Yesus lahir hari ini ya. Hoi. Ada yang bisa cek di rumah sakit mana hari ini lahir? Kota Garut. Apa Kang? Di Kota Garut. Oh di Garut. Ayo Bang Ben. Bang Ben, ayo Bang Ben masuk. Ya, Ya, gimana? Apa arti sekarang? apa itu? Apa arti kata sekarang? Pembahasannya apa ini? Sekarang. Arti kata sekarang doang bahasa Indonesia, nggak ada urusannya dengan iman. Apa? Ini. Oh, sekarang ini, oke. Kalau hari ini telah lahir, kapan itu lahir? Pembahasannya apa? Indah ini bahasa Indonesia doang. Hari ini telah lahir. Udah ganti tema lah, aku baru masuk. Ganti tema Ya kita. ini sebentar. Hari ini telah lahir. Iya, ganti tema kita. Boleh? Ya, bentar dulu ini dulu. Hari ini telah lahir. Kapan lahir? Aku nggak ngerti tadi apa pembahasan kalian. Ini yang bahasa lampau berarti. Ya udah katanya Banyu Bang, ganti topik Banyu mah. Lanjutlah. Aku baru nyampe juga nih. Ini mesin rusak juga ini Bang Andi. Alah, mesin rusak. Semalam dia nggak tahu siapa yang benar surganya. Ini sekarang katanya bisa rusak. Mesin rusak ini. Oke, kita lanjut semalam Bang Juma. Gimana tentang surga? Kasih aja kunci dongkrak. Gimana Bang Juma? Kita lanjut tentang surga. Gimana? Ngomongin surga lagi, emang ada surga di tempat lu? Iya. Betulkah nanti kamu di surga menjadi mempelai wanita? Saya tanya dulu, kan saya ini pendatang, saya yang bertanya. Nanti baru kamu bertanya. Boleh? Ribetnya. Ya, gimana? Kan saya pendatang, seharusnya kamu bertanya ada apa ke sini. Saya ingin bertanya gitu. Kok langsung bertanya? Bolehkah saya bertanya? Iya. Di surga kamu jadi mempelai wanita nanti ya? Bolehkah saya bertanya Bang Juma? Iya, itu pertanyaan saya. Apakah di surga nanti betul kau jadi mempelai wanita? Saya di sini sebagai pendatang, penonton. Ya udahlah, ngapain kau bahas surga kalau kau sendiri tidak tahu kau nggak jadi apa di sana nanti? Cuma. Jadi kau dulu bertanya, oke? Apa pertanyaanmu? Berarti aku sini sebagai moderatornya, oke? Narasumbernya. Pertanyaannya apa Bang Juma? Apakah nanti kamu di surga jadi mempelai wanita? Ya, benar sesuai dengan firman Tuhan. Apa ini? Ras yang gue tay. Sudahkah kamu mempersiapkan gaun pengantinnya? Apa ini pembahasannya? Lah, kamu jadi mempelai wanita. Kamu pernah lihat wanita mempelai wanita? Kamu tidak paham tentang ayat itu? Coba kau jelaskan ke saya. Bagaimana ketika Anda masuk surga menjadi mempelai wanita? Saya jelaskan ya. Nanti kamu saya tanya. Silakan. Silakan. Artinya kita sebagai mempelai wanita. Apa ini? Kok ngantuk? Enggak. Dengarin dulu lah.
Iya. Biar kamu juga pintar. Jangan kau bilang mempelai wanita itu ya kayak seperti di bumi ini, bukan itu. Iya, udah jelaskan gimana ceritanya. Nah, dengar ya. Arti mempelai wanita itu di surga, artinya itu bukan seperti di dunia ini kawin mengawinkan, tetapi Allah mengikat kita di surga. Artinya mengikat itu. Lah kenapa larinya ke situ? Kenapa larinya ke sana? Dengar Kenapa dulu. larinya ke situ? Ini kan mempelai wanita kok larinya ke situ mengikat. Mempelai Apa itu itu? Mempersatukan, tapi kenapa harus menjadi mempelai wanita? Iya, terus kenapa harus mempelai Kita wanita? Tidak ada diikat oleh Tuhan. Kenapa? Kalau di bumi ini aja, laki-laki nggak boleh mempelai wanita, apalagi di surga. Surga itu tempat suci. Kenapa kau jadi mempelai wanita di sana? Kamu percaya diri tuh jadi perempuan. Maksudnya gimana tadi? Di sini aja nggak bisa mempelai wanita. Maksudnya gimana itu? Di dunia aja itu tidak bagus kalau ada laki-laki menjadi mempelai wanita. Apalagi di surga tempat kudus. Makanya aku Kamu bilang, nggak pernah membayangkan dirimu jadi perempuan gitu? beda dengan di bumi. Indah cuma gitu loh. Apa sih orang ini? Beda. Bukan artinya masalah beda atau tidak. bumi sama Mempelai wanita itu artinya pengantin perempuan. Kamu Kau sangka jadi pengantin kayak- nanti di sana. Kau jadi Iya, mempelai kayak wanita nanti. Kamu sangka surgamu kayak surga kalian. Lah, Kawin mengikat. kamu itu sudah jelas-jelas mempelai kamu loh. Kami tetap Tidak ada kawin mengawinkan. di surga kami tetap menjadi laki-laki. Dan memperistrikan bidadari. Lah kamu laki-laki masuk surga jadi perempuan kau. Giliran kayak gitu kau enggak, jangan kau samakan. Karena kamu Jangan kau cuma samakan. tidak ngerti. Udah kau turun, kau Dijelaskan kamu ke gereja bantah. sana. Kau ke gereja, kau latihan pakai baju daster mulai dari sekarang. Kau kasih lubang pantatmu itu lipstick mulai dari sekarang. Ya, pipi pantatmu itu kiri kanan kasih bedak. Kau belajar latih itu pantatmu itu. Giliran bidadari di Islam dihina. Ya dia sendiri jadi mempelai wanita di sana. Aneh. Lucu. Masih kita bahas surga. Surganya Islam itu begini. Nah, terus kalau surgamu, bagus. Kami di surga kami bagus. Kenapa bagusnya? Kami jadi mempelai wanita loh. Aku tampar juga mulutmu pakai sendal baru tahu rasa kau. Iri dia. Laki-laki di sana dapat bidadari daripada dia nggak dapat apa-apa, dianya yang jadi bidadari. Masolang generasi. Di surganya nggak ada bidadari, jadi mereka jadi bidadari. Bayangkan aja tuh bom kedipan matanya. Mempelai wanita, kita lihat sudah berjalan dari kerumunan orang banyak di bawah hujan rintik-rintik. Kita sambut Bom Wati. Tadadeng, tadadeng, deng, 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 deng. Wah, panitia ribut. Kamu lupa ya cukur bulu betisnya? Nggak apa-apa, biarin aja. Tapi bukan itu masalahnya. Kenapa? Betisnya itu loh, kayak betis pemain bola kesebelasan, tim kesebelasan, besar betisnya, harusnya dipapas dulu. Bom Wati. Malam pertama Bom Wati, dadanya berbulu. Masolang generasi. Allahu Akbar. Bagaimana pula itu yang botak kepalanya jadi mempelai wanita? Oh, pakai wig. Masolang. Aduh, belum lagi bom mata kakinya besar. Tahu acu. Allahu Akbar. Aduh, pantasan setiap dialog itu, bukan setiap, selalu pakai wig. Ternyata sudah latihan dari sekarang ya. Jadi orang-orang yang kemudian dikawinkan di rumah ibadah mereka mungkin berpikir gini, ya kita kan latihan dari sekarang mas.
Kan mau tidak mau ujung-ujungnya kita semuanya juga nanti akan menjadi mempelai wanita kok. Aku bayangkan Saifuddin Ibrahim kemarin dia itu pakai filter perempuan. Bibir setebal itu pakai anting nanti bibirnya. Terus gaun pengantinnya pakai renda-renda corak batik. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Masya Allah. Ih, ngerinya mi deh. Ngeri. Jadi mending kita bidadari. Mereka yang berubah menjadi bidadari. jadi bidadari dia di sana. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Masa orang tahu asu udah dikasih otak malah miring. Allahu Akbar. Seanjing-anjingnya anjing nggak mau dia menjadi anjing jantan jadi mempelai anjing betina. Aduh parah. Ini ajarannya Bang Handi nih. Ajarannya Bang Handi. Jadi nanti tuh berubah semua namanya. Martenwati, Peterwati, apa lagi? Danielwati, apa lagi? Apa lagi? Peterwati, Johnwati, apa lagi? Markuswati, Lukaswati, Ediswati, Erkawati, Bombomwati udah pasti namanya yang paling depan. Robertwati, Leowati, Rikarwati, Riowati, Okiwati. Yang paling sulit Dongkiwati. Allahu Akbar. Pauluswati, Cepewati, Yosefwati, Kepaswati, Rudi Yohaneswati, Lugawati, Lugawati masuk Lugawati, bagus itu. Muriwaliwati. Nuriwaliwati. Kalau bisa sih tambah Siti di depannya, Siti Luga. Allahu Akbar. Siti Lugawati, Siti Bombom. Aduh, parah Pak. Siti Marten. Teman-teman ini ada ajarannya. Siapa suruh lo tidak suka dengan bidadari? Ya sama lah. Bidadari tidak disukai dia sendiri. Rumah Sari Batang. Iya, siap. Yang main Sari Batang ini Remo Aladin. Apa ini cuma Apa yang jomai Remo Aladin? Jomblowati. Jomblowati. Apa pembahasan ini, Gusku? Pembahasannya kenapa Kristen nanti berubah jadi wanita di sana di surga. Oh, yang kenapa jadi mempelai wanita? Itu kan bahasa alegoris itu cuma. Oh, Penyatuan. Itu kan yang penyatuan. Perkawinan anak domba itu kan penyatuan. Iya. Jadi berarti setara lah kalian ya. Kalian setara dengan Tuhan kalian di sana ya. Setara bagaimana maksudnya? Iya. Tuhanmu itu suamimu, kamu istrinya. Kalian suami istri.
Saya sudah bilang tadi itu kan bahasa alegoris. Ya saya kan mengatakan bahasa memang. Kamu suami istri bikin rumah tangga dengan Tuhanmu nanti kan ya? Betul gak? Enggak dong. Salah itu, Bu. Apaan sih? Jadi namamu nanti di sana Aldaninwati. Alladini. Kamu sudah Alladini. setuju. Kamu kan sudah setuju itu bahasa alegoris. Gimana sih? Ya mau-maunya kamu lah. Mau alegoris karena sudah tidak masuk akal. Maka alegoris. Setiap yang tidak masuk akal alegoris. Kan gitu. Tuhan keluar dari Itu kubur kan menyatu, tidak masuk akal. jemaat, menyatunya gereja dengan Kristus. Begitu, bosku. Jadi mempelai wanita kalian, betulan? Iya, betul. Enggak masalah. Nah, kenapa bahasa itu tidak dipakai kemudian di dunia ini? Kalau itu cuman alegoris bahwa Kristen itu boleh dipanggil perempuan dalam hal alegoris. Iya kan tidak mungkin menyatu dengan sesama itu. Sesama. Lah kan ada dalilnya. Dalilnya kan ada dalam kitabmu. Iya tahu ada. Ya makanya saya jelaskan itu kan alegoris, tapi maknanya kan bukan seperti pernikahan di dunia, enggak dong. Indah, yang maksudnya ini mempelai. Kan ada bahasa lain. Kenapa harus mempelai wanita gitu loh? Bisa nggak Tuhan itu bersatu, Tuhan bersatu dengan hambanya tanpa harus kata mempelai? Bisa nggak? Buktinya Itu kan dia turun sendiri menjadi manusia. Kenapa nggak bisa? Turun menjadi manusia. Bisa berarti. Terus kenapa harus menggunakan kata mempelai? Akhirnya menyebabkan sebagian dari kalian itu laki, ya, berfungsi sebagai perempuan. Bible itu kan diterjemahkan sesimpel mungkin, sebisa mungkin manusia itu mengerti, begitu Zuma. Lah, justru karena saya mengerti. Mempelai wanita itu artinya seorang laki-laki menjadi mempelai wanita, mempelai pria. Yesus mempelai pria, kalian mempelai wanita. Ya satu pasangan suami istri lah. Iya, tapi jangan dimaknai seperti Ya mau tidak mau harus dimaknai. Mau tidak mau harus dimaknai. Karena kita masih menggunakan bahasa dunia. Bahasa dunia. Anda menggunakan bahasa dunia kan, memahaminya. Nah, artinya ketika Anda mempelai wanita ya siap-siap aja. Jalannya itu harus belajar dari sekarang, pakai lipstick, pakai di bedak sana kan, dan seterusnya. Tapi di sana kan bukan dunia, Zuma. Faktanya ketika Kristen mati itu didandan ala pengantin. Cuman Anda salah konsep. Ketika Kristen mati, harusnya semua laki perempuan itu pakai dandan gaun pria wanita. Ini kok masih ada yang pakai jas? Itu kan menurut tradisi masing-masing aja. Ya harusnya mereka mati laki perempuan itu ya pakai gaun pengantin wanita dong. Itu kan kalau tentang gaun itu ini orang udah pernah menang melawan Edis, cara berpikirnya ke belakang. Bukan ke belakang, justru maju. Ya namanya mempelai wanita harus maju ya, wanita dong. Maju wanita, jadi pengantin wanita. Jangan bahas kemana-mana, Zuma. Nah itu fakta real kan? Itu jelas kan? Kamu setuju kan bahwa nanti di surga kalian menjadi mempelai wanita? Kalian setuju kan? Iya, tapi jangan dimaknai seperti pernikahan. Lah, mau tidak mau harus dimaknai. Karena Yesus itu adalah laki-laki. Dan Yesus mempelai pria. Kalian perempuannya. Mau tidak mau. Kan di gereja ada kan? Sejenis. Ada yang menjadi wanita. Ada yang menjadi pria. Itu kan sudah contoh. Sudah diperhatikan. Kan sudah mulai sekarang Anda harus paham bahwa apa yang dilakukan gereja untuk kemudian mengkawinkan laki-laki itu sudah menjadi cerminan bahwa nanti memang kalian itu sama seperti itu. Di dalam ajaran Paulus pun sudah membuka tabir itu. Dalam hal ini tidak ada orang Yahudi, orang Yunani, tidak ada hamba, tidak ada orang merdeka, tidak ada laki-laki atau perempuan, karena kamu semua adalah satu di dalam Kristus Yesus. Makanya kalian itu boleh.
Laki sama laki sah, suami istri boleh. Perempuan sama perempuan sah, suami istri boleh. Dalilnya ada kok. Mulai sekarang katanya tidak ada lagi Yahudi Yunani, tidak ada lagi hamba perempuan laki-laki, tidak ada lagi laki-laki, tidak ada lagi perempuan, karena kamu semua adalah satu. Nah, jadi kalau ada seorang laki-laki suka kepada laki-laki, ya, dia tidak menganggapnya laki-laki, aku menganggapmu perempuan, karena kita ini sudah satu. Begitu juga yang satu mengatakan, iya, aku juga menganggapmu laki-laki. Nah, karena kita sudah dalam satu dalam Kristus. Itu dalil dalam Bible. Jadi jangan salahkan kalau Amerika menerbitkan Bible khusus untuk mereka, karena memang dalam Bible ada legalitasnya, begitu loh. Legalitas apa? Kamu mau lari ke LGBT lagi? Mana Nah, itu kan dalilnya tadi, Galatia 3 nomor 28. Tidak ada laki-laki, tidak ada perempuan, semuanya satu. Nah, itulah yang terjadi. Dan itu juga ternyata di surga begitu juga. Kalian semua jadi mempelai wanita. Salah nggak ketika kemudian orang-orang ini yang dinikahkan sejenis di gereja ini mengatakan, ya kita praktik memang dong, dari sekarang kita harus latihan dong, supaya kita nggak kaget nanti di sana jadi mempelai wanita. Ya udah, sah, karena Bible menguatkan itu, Galatia menguatkan itu, Wahyu menguatkan itu. Apalagi yang kurang? Sudah dipraktekkan, bukan? Jadi sekuat apapun kalian mengatakan, tidak, kamu salah mentafsirkan. Kalau begitu, kalau saya salah mentafsirkan, buktinya dipraktekkan di agamamu. Mana? Matius 22 baca, tidak ada kawin-mawin di surga. Itu maksudnya Lah, di tidak ada kawin mawin, tidak ada di situ kawin mawin di surga. Bukan surga di situ, tapi kebangkitan. Bukan surga yang dimaksud di situ. itu. Itu hari kebangkitan, tidak ada kawin mawin. Memang ayam baru keluar dari kandang langsung cari lawan jenis. Orang baru keluar dari kubur kok langsung mau kawin mawin. Orang bangkit dari kubur itu dihakimi dulu, barulah masuk ke neraka Kristen, baru ke Islamnya masuknya ke surga sesuai dengan dalil Bible, kan begitu. Begitu saudara, memang pahit, tapi itulah fakta, itu real, harus kalian akui itu. Mau tidak mau ya itulah yang ada. Begitu saudaraku ya. Makanya ya kalian itu sudah lebih dulu tahu ada Bible khusus mereka. Kalian juga tahu di rumah ibadah kalian itu boleh mereka. Kenapa? Memang sudah dibenarkan. Terus kedua, nanti di surga memang laki jadi mempelai wanita, kan begitu. Ya sudahlah, kalau kamu nggak terima, ya sudah, terserah kalian lah. Bukan nggak terima, justru saya terima. Saya terima kok, dan Ya, memang kamu terima, itu tontonan kamu kan. terima, Itu tontonan. Terima enggak? Itu perumpamaan. Terima tidak? Bukan perumpamaan, itu praktek. Nah, kok Itu sudah bukan? dipraktekkan. Tadi terima. Saya terima. Anda mengatakan itu alegori, silakan. Tapi faktanya sudah dipraktekkan. Kamu terima nggak kalau itu alegori? Saya katakan kepada saudara dari awal loh, dari sebelum Anda loh, saya katakan orang Kristen ketika tidak masuk akal alegoris. Faktanya sudah diterima. Tadi Apa kamu sih? terima, sekarang kamu nggak terima. Kamu coba jangan standar ganda semua. Mulai dasar karisteng. Udah aku bilang dari awal, orang Kristen itu pas giliran tidak masuk akal alegoris. Ya kan? Masalahnya Anda mau menggiring saya menerima ataupun tidak, sudah dipraktekkan agamamu. Coba kita bahas tentang ajaran kasih aja Zuma. Ayo, mau nggak? Sudah dipraktekkan dalam agamamu. Apa itu kasih, coba? Silakan. Apa itu kasih? Coba. Implementasi kasih Enggak. dalam ajaran Kristen dan pandangan Yesus. Coba, gimana itu? Ya kamu tidak. Lah, kan saya sudah mulai itu. Nah, kau duluan itu. Kau implementasikan itu ajaran kasih dalam kitabmu. Coba. Kamu duluan lah. Kamu yang membawa kasih itu. Silakanlah cepat. Ya kamu. Enak aja. Jangan dipotong. Kamu aja. Coba kau praktekkan ilusi yang ada dalam agamamu itu. Sebentar. Silakan. Tunggu bentar. Aku pindah tempat dulu. Nanti aku digeruduk soalnya. Yang penting jangan diteror, jangan dijajah. Kalau kamu belum dijajah, belum apa-apa itu. Seperti yang dilakukan oleh agamamu 350 tahun.
di Nusantara ini. Izin dulu Mbak Nyoma. Iya, siap. Teman-teman di bawah, ini kan Mbak Nyoma di sini. Nah, kalau ada yang mau syahadat, kan nggak pakai mobil truk juga, pakai pesawat ke sini. Tinggal suruh pindah ke sini, kan ada di sini gitu. Kenapa harus Mbak Nyoma harus pindah sih? Kalian ini gimana sih, orang Mbak Nyoma lagi dialog teman-teman. Ya, jadi teman-teman yang ngerti bahwa nih yang nulis-nulis silakan aja ke sana. Nah, Mbak Nyoma menunggu di sini, oke? Oke, lanjut Mbak Nyoma, makasih. Iya. Mana orang itu? Jadi ya, jadi itu ya Zuma di Iya. Matius 22:8 lah. Hukum yang terutama yang pertama itu kan di situ dikatakan kasihilah sesamamu manusia sepertimu dirimu sendiri. Jadi Kristen itu kalau ada yang menghina atau apa segala itu kami nggak kesetanan begitu. Kalau ada yang membubarin ibadah itu nggak cepat kesetanan gitu. Itu yang disebut memang- kasih. Betul. Itu yang disebut kasih. Coba mana dalilnya di dalam kitabmu? Matius Tunjukkan. 22 Oke, Matius 22. 40 Matius 22. 38 39 40. Oke, kita baca. Ketika orang Farisi mendengarkan Yesus berbuat orang Saduki dan bungkam, kumpulah seorang ahli Taurat bertanya kepada mereka, guru hukum manakah yang terutama dalam hukum Taurat? Nah, ini kan cerita Taurat. Yang saya tanya Kristen. Taurat itu kan milik Yahudi. Yang saya tanya agamamu, Kristen, Karisteng, agama penjajah. Loh, Saya tidak Kristen tanya itu tentang kan agama nggak Yahudi. usah lari kemana gitu loh. Saya tidak tanya orang Yahudi. Karisteng yang gue tanya. Karisteng. Loh, definisi Karisteng. Kristen itu apa coba? Karisteng itu Kristen itu agama kan yang dibawa oleh penjajah pengikut masuk ke Kristus. Indonesia. Jangan kau bawa-bawa ajaran Yahudi ke sini. Yesus itu mengajarkan hukum Taurat kepada muridnya. Sedangkan Karisteng diajarkan Paulus untuk meninggalkan Taurat. Jangan kau bawa-bawa yang berbau Taurat di sini. Jadi berarti menurut kamu menurut kami Yesus itu hanya untuk orang Yahudi. Ya iya memang. Baca Yesaya 53. Apa? Yesaya 53. Yesaya 53. Kok lari ke kitabnya orang? Hei, saya tanya Karisteng. Saya tanya Karisteng. Karisteng yang kutanya. Karisteng. Karisteng. Agama di situ yang untuk- dibentuk oleh Paulus. Bentar dulu. Agama didirikan oleh Paulus. Karisteng yang kutanya. Agama kasih Karisteng. Bukan agama kasih Yahudi. Jangan kau bawa-bawa kitabnya Yahudi. Enggak baca Yesaya 53. Jangan kau bawa-bawa kitabnya Yahudi. Yesaya itu kitabnya Yahudi, bukan kitabnya Karisteng. Oke, Jangan Matius kau 28 tipu ayat 19 umat baca. Islam. Jangan kau Matius baca 28 ayat kemudian 19 kitabnya Yahudi untuk menipu orang lain. Jangan. Udah, baca Karisteng, Matius Karisteng, 28. Yahudi. Apa? Matius 28 ayat 19 baca. Nah, itu baru Karisteng. Oke? apa Itu lagi? baru Karisteng. Nah, sekarang tolong kau tunjukkan ucapan dari makhluk yang keluar dari kubur itu tentang kasih. Silakan. Lari kemana-mana lagi. Lah, kamu kan berpola kepada makhluk yang keluar itu kan? Pergilah, jadikanlah seluruh bangsa menjadi muridku. Iya, kalau begitu saya Ajarlah kembali. mereka, ajarlah mereka melakukan segala apa yang kuperintahkan, Mana perintah makhluk kuburan ini tentang kasih? Silakan. Jangan kau lari ke orang Yahudi ya. Jangan kau lari ke ajaran orang Yahudi ya. Yesus itu orang Yahudi. Sekarang saya tanya, Ajaran- mana dalilnya anak Maria Matius tidak bisa 28 diterima? kau bawa kan? Matius 28 nomor 19. Makhluk itu keluar dari kubur. Kepadaku telah diberi kuasa, baik di langit maupun di bumi. Pergilah, jadikanlah seluruh bangsa. Nah, saya minta makhluk ini ajarannya tentang kasih mana? Oke. Ayo. Oke, kau tidak terima ucapannya. Sebentar.
Lah, kau kan tidak sebentar dulu kan. Tadi ucapan Yesus Matius 22 itu ucapan Iya. Yesus yang kemudian implementasinya bermuara ke Taurat. Itu untuk Yahudi. Iya. Yang kutanya aliteng. Oke. Kan kau di sini kan kau tidak percaya ucapan Yesus setelah penyaliban kan. Oke, sekarang baca Matius 26 ayat 26. Oke, sekarang kita baca Matius 26 lagi. Silakan. Kita lari kemana-mana. Matius 26. Oh, lo nggak kemana-mana. Ya kemana-mana karena kau mengambil lagi ucapan orang-orang yang datang kepada Bani Israel. Ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil itu ucapannya sendiri. Silakan baca. mengucap, memecah, memberikan kepada murid-murid. Ini murid-muridnya orang Yahudi yang saya tanya orang Kristen. Enggak. Saya tanya orang Kristen. Hei, Cuma ini sebelum orang penyaliban atau Kristen. setelah? Orang Kristen itu Enggak, ini sebelum muncul penyaliban atau sesudah? sebelum penyaliban. Kristen itu belum sebelum. ada. Sebelum penyaliban, ajaran Yesus itu pure untuk Bani Israel, nggak ada Kristen. Kristen itu agama dari Barat. Zuma. Kamu yang kemana-mana, kamu yang nggak ngerti, kamu itu Nggak, cuma gini loh, penumpang gini. gelap. Sedikit-sedikit ngambil ajaran Yahudi. Yesus bisa ketika gantian ngomong berkata, nggak? dengar, hei, pasang mulutmu, dengar. Yesus ketika dia berbicara, Yesus berbicara kepada orang Yahudi, bukan berbicara kepada Kristen. Adapun ajaran ke Kristen itu ajaran dari makhluk yang keluar dari kubur, yang mengutus nabinya Paulus kepada orang-orang non Yahudi Kristen. Oke, Nah, Matius paham 26 sampai ini situ? Matius 26 ini sebelum penyaliban atau sesudah? Ini sebelum penyaliban. Sebelum. Kau Nah, terima ini perkataannya? yang saya tanya Kau apa? terima ini apa enggak? Yang saya tanya apa kepada saudara? Ajaran kasih kan? Kasih Kristen kan? Nah, yang kau sampaikan ini Matius 26 ini ajaran Yahudi dengan gurunya Yesus. Yang saya tanya kasihnya Kristen mana? Kasih. Woi, kasihnya Tadi Kristen kan mana? Kau minta ucapan. Kau bilang tadi mana ucapan makhluk yang keluar dari kubur. Oke, Iya, mana ucapan? Sebentar yang dulu. kau Aduh, Matius 26 ini itu gimana bukan sih? ucapan. Matius 26 Bisa itu gantian bukan nggak? ucapan makhluk yang keluar. Dengar, pasang kupingmu. Matius 26 itu bukan ucapan makhluk yang keluar dari kubur. Itu ucapan orang Yahudi namanya Yesus sedang mengajar muridnya. Muridnya itu orang Yahudi. Yang saya tanya, kasih dari Kristen itu mana? Oh, lari ke Yahudi? Zuma. Definisi Kristen itu apa sih? Coba aku tanya kamu. Kristen adalah pengikut Kristus, makhluk kuburan. Belum Gimana dalilnya? Belum Kristen paham. makhluk kubur? Kamu gimana sih? Aduh, ini. Lah. Aduh, Zuma belajar lagi. Zuma belajar. Sekarang ku tanya samamu. Yesus orang Yahudi ada nggak mengatakan ketika dia datang kepada Yahudi, aku diutus untuk seluruh bangsa, ada nggak? Baca nubuatan Yesaya 53 ayat 10. lari ke kitabnya agama lain. Loh, ini Yang kamu saya dikasih- tanya kamu Yesus. dikasih dalil, kamu nggak mau terima. Yang saya tanya Yesus Yahudi. Kamu orang luar Yahudi mencoba untuk menipu lawanmu dengan menjiplak, mengais-ngais kitabnya Yahudi. Apa kamu nggak malu? Oke, baca Matius 26 ayat 28. Ayat 28 nya Matius 26 Ayat 28, itu masih ucapan orang Yahudi kepada orang Yahudi. Enggak, Yang saya ucapannya tanya, siapa coba saya tanya. itu ucapan Yesus kepada orang Yahudi. Ucapan Yang Yesus, saya tanya, ucapan Kristus kepada non Yahudi. Seperti kamu. Baca ini ayat 28 coba. Kita baca dulu. Selesaikan baca. ayat Kamu 28. waras nggak? Kamu waras tidak? Kamu masih bisa waras nggak? Matius Bukan, kamu 26 selesai itu, baca, ayat 28. Matius 26 itu ucapan Yesus Yahudi kepada orang Yahudi. Hah? Kau itu waras nggak kau itu? Matius 26 itu ucapan orang Yahudi kepada orang Yahudi. Yang saya tanya, ucapan Kristusmu kepada non Yahudi, kepada Kristen. Alamak. Udah saya coba. Nah, ini coba ayat 28 nya selesaikan dulu dibaca coba. Bahlul, kau ke neraka aja sana. Hus. Bahlul, Azam. hus. Kau ke sana ke neraka. Kau itu belajar dulu. Waras dulu sedikit apa? Matius 26 itu ucapan orang Yahudi untuk orang Yahudi.
Di mana ruang lingkup pengajarannya, aku diutus hanya kepada domba yang sesat dari umat Israel. Itu ucapan orang Israel kepada orang Israel. Yang saya tanya, kasih di Kristen. Kasih di Kristen. Kalau kasih di Kristen, harus berpacu kepada makhluk yang keluar dari kubur. Beritakanlah, ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Gitu loh. Ini temanya apa sih? Selamat siang. Ya, siang. Ya, selamat siang, Bang. Temanya apa ya, Bang? Temanya terkait ajaran kasih Kristen. Nah, tadi teman saudara itu capek dia mencari data kasih di Kristen, ternyata dia nggak temukan. Gitu. Kasih Sulit. di Kristen nggak ditemukan. Ya, nggak ada ternyata. Kalau itu tulisan Paulus, Bang. Ya, mana Kasih itu? Banyak. Mana? Coba Banyak, tunjukkan. Ya, silakan. Karya. Satu Korintus ya. Ada banyak sih, tapi yang paling inilah. Kasih itu panjang sabar, murah hati, ya, tidak cemburu, tidak mementingkan diri sendiri, tidak sombong. Nah, itu kan tulisan Paulus kepada orang Di mana itu pengikut tertulis, Kristus. Bentar, Bang. Nomor 4-nya ya. Kasih itu sabar, murah hati, 4-7 ya itu. ya, tidak cemburu, tidak mengugahkan diri dan tidak sombong, tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Ia tidak bersukacita karena ketidakadilan tetapi karena kebenaran. Ia menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Lah, itu ajaran semua agama itu, Bang. Sama aja Kan ternyata. tadi kan ditanyain kasih di Kristen mana, ya itu salah satunya. Iya, iya, betul. Salah satu Saya ayat. setuju itu. Saya setuju. Saya setuju. Jadi, saya ulang ya. Kasih dalam Kristen pertama, sabar, murah hati, tidak cemburu, tidak bermegah diri, tidak sombong, tidak melakukan hal yang tidak sopan, tidak mencari keuntungan sendiri, tidak pemarah, tidak menyimpan kesalahan orang lain. Kemudian kasihnya tidak berkesudahan dan seterusnya, bla 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 dan seterusnya. Nah, itu kan lah bedanya dengan agama lain apa? Agama lain nggak ada kayak gitu. Lah, Coba tampilkan perintah agama lain yang seperti itu. oke, dengarkan dulu ya. Ketika kitab saudara mengatakan kemudian kasih itu sabar di dalam 1 Korintus, dalam kitab saudara, boleh Anda buka? Bisa dibuka? Iya. Ada, sudah Anda buka? Sudah Anda buka? Korintus berapa? Ya, tadi 1 itu loh. Korintus berapa? 1 Korintus 13 nomor 4. Iya. Coba, Iya, coba kasih Anda itu baca. sabar, kasih itu murah Ya. hati, ya tidak cemburu, ya tidak membanggakan diri, dan tidak sombong. Iya. Ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Ia tidak bersukacita karena ketidakadilan, tetapi ia bersukacita karena kebenaran. Ia menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Kasih itu tidak berkesudahan, nubuat akan berakhir, bahasa roh akan berhenti, pengetahuan akan lenyap, sebab pengetahuan kita tidak lengkap dan nubuat kita tidak sempurna. Tetapi jika yang sempurna tiba, maka yang tidak sempurna itu akan lenyap. Oke. Nah, Itu teori di atas kertas ya. Yang harus dicontoh. itu dilakukan Ya, Paulus juga. Oke, yang harus diperhatikan oleh orang Kristen ya. Iya, itu memang harus yang harus
praktekkan itu tertinggi. Itu buah Oke. roh yang paling tinggi itu kan kasih. Oke, baik. Nah, sekarang saya minta dalil yang setara dengan kitab suci saya. Kalau yang tadi itu kan, kalau dalam Al-Quran itu kan banyak perintah sabar. Dalam Al-Quran itu perintah memaafkan dan seterusnya. Itu sifat-sifat terpuji dan itu adalah karakter orang-orang yang soleh. Itu amalan soleh dalam Islam. Nah, sekarang ada dalil dalam Coba Al-Quran. ada ayatnya bang yang seperti itu kira-kira bisa ditunjukkan. Amalan Biar saya soleh. juga tercerahkan. Amalan Maksudnya soleh. Soleh itu dirinci ya? Apa aja Inna soleh Allah itu? ma'as sabirin. Allah bersama dengan orang-orang yang sabar. Ya, jadi banyak dalil-dalil. Justru terjemahan itu entah dari mana datangnya, ada dalam Bibelmu. Sekarang begini. Sabar. Ada nggak murah hati? Dia tidak memegahkan diri, tidak Murah hati pemarah, itu pemaaf. Itu ada nggak? Murah hati itu pemaaf. Al-Quran sudah menjelaskan. Di dalam Al-Quran, dalam data-data Al-Quran itu banyak. Qulil ladzina amanu yaghfiru lil ladzina la yarjuna ayyamallahi liyajziya qauma bima kanu yaksibun. Udah Artinya apa, banyak Bang? di dalam Artinya apa, Bang? banyak. Hendaklah kamu orang-orang beriman memaafkan orang-orang yang tidak takut kepada Allah, yaitu memaafkan orang-orang kafir. Itu Al-Quran. Ayat itu apa? Kitab apa? Surah apa? Saya mau bertanya sama kamu, dengar. Ada di ayat apa? Surat apa? Ayat berapa? Biar saya lihat juga. Ya, silakan kamu buka dalam kitabmu, di dalam Al-Quranul Karim, baca terjemahannya di dalam surah Al-Jasiyat ayat ke-14. Anda baca di situ. Al-Quran surah Asy-Syura ayat 40 sampai 43, memaafkan orang yang berbuat jahat. Al-Araf ayat 199, perintah untuk menjadi pemaaf. Banyak dalil-dalil dalam Al-Quran itu yang dicontoh oleh Kristen. Sekarang begini, ada sebuah dalil di dalam Al-Quran yang tidak pernah saya temukan di agama lain. Ya kan, kalau misalnya sabar, pemaaf, jangan pemarah, jangan ini, jangan itu. Jangan lari dulu, Bang. Ini kan Asy-Syura 40 saya baca dulu ya. Kalau saya salah ya koreksi. Ya, Bang ya. Apa? Assalamualaikum warahmatullahi Mau ngapa sampai? wabarakatuh. Ustaz Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Bun. Felix. Bang Andi lanjut gurung dah. Halo. Nah, yang buat orang kafir mana, Bang? Ya, itu orang yang tidak beriman kepada Allah. Itu apa? Kafir dah itu. Orang-orang yang tidak beriman Itu kepada nggak Allah itu disebut kafir. Asy-Syura 40 emang nggak ada disebutkan. Di sini disebutkan sesungguhnya dia tidak menyukai orang-orang zalim. Itu kan Allah nggak menyukai orang-orang zalim. Asy-Syura Ayat 14-nya. Udah, kamu terlalu berat kalau bahas Quran. Ini saya mau lihat ini. Agamamu kan kasih. Nah, saya kan mau belajar juga Quran ya. Siapa Udah, tahu kamu kan turun. Kamu saya belajar di menemukan bawah, di kebaikan pendeta. situ. Kamu di bawah. Kau belajar di pendeta saja. Kayak gitu. Kau belajar Al-Quran di Edis. Di Edis sana kau belajar. Tidak ada dalil di dalam agama orang Kristen yang sama seperti Al-Quran. Kalau kasih yang tadi sabar, pemaaf, bla 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 bla, itu kan semuanya ajaran Islam. Itulah yang disempurnakan oleh baginda Rasulullah Muhammad SAW, akhlakul karimah. Kita lihat di dalam Al-Quran, Bismillahirrahmanirrahim. Wa in ahadum minal musyrikin astajarah fa'ajirhu hatta yasma'a kalam Allah thumma ablighu ma'manah. Dzalika bi annahum qaumul la ya'lamun. Jika ada kaum musyrikin, ada yang meminta perlindungan kepadamu, maka lindungilah agar dia dapat mendengarkan firman Allah. Kemudian antarkanlah dia ke tempat yang aman baginya. Nah, saya minta dalil di Kristen ada dalil seperti ini. Coba ada nggak orang Kristen yang mampu? Kalau yang tadi itu ngeyel aja.
Kalau ajaran-ajaran yang kayak tadi tuh 1 Korintus 13:4 itu dan seterusnya itu kan cuman dasar, itu dasar. Semua orang pemaaf, la taqrabu, jangan pemarah, kemudian amar ma'ruf, nahi mungkar. Itu kan Islam, itu cakupan Islamnya itu justru itu. Sekarang yang lebih dari itu ada nggak di agama Kristen? Yang lebih dari itu. Wa in ahadum minal musyrikin, apabila kemudian di antara orang-orang musyrik, orang-orang kafir meminta perlindungan kepadamu, ada nggak seperti itu dalam Kristen? Maka lindungilah agar dia dapat mendengarkan firman Allah. Kemudian antarkanlah dia ke tempat yang aman. Ada nggak seperti itu di Kristen? Pada saat perang, lalu kemudian musuh meminta perlindungan. Ada nggak? Lalu hantarkan kemudian orang-orang yang minta perlindungan ini untuk kemudian mendapatkan situasi atau suasana aman. Yang kita tahu di dalam kitab yang mereka gunakan, kepunglah, aja berdamai. Kalau berdamai, tawarkan perdamaian. Kalau mereka terima, perbudaklah. Suruhlah mereka kerja rodi. Kalau tidak, bunuhlah semuanya. Itu yang ada dan itu yang dipraktekkan. Kalau yang tadi itu semua agama mempraktekkan itu. Sabar, jangan sombong. Ya, itu kan sifat-sifat terpuji dalam Islam. Minta dalil dia. Seakan-akan umat Islam itu tidak mengajarkan hal tersebut. Padahal di dalam Islam itu ada sifat-sifat terpuji yang kemudian Allah terangkan. Yang pertama itu amanah, kemudian memiliki sifat malu, kemudian adil, kemudian berani karena benar, rendah hati, kemudian komitmen, optimis, sabar, lalu kemudian merendahkan diri, suhud, kemudian menghargai orang lain, bertakwa, ridha, kasih sayang, kemudian apa lagi? Lemah lembut, qanaah. Karena itu merasa puas dengan apa yang Allah berikan, merasa bersyukur, banyak bersyukur dan seterusnya. Itu kaitannya dengan Islam itu semua. Itu ajaran Islam. Nah, sekarang ketika kita berbicara apa yang lebih daripada itu dari agama mereka. Semua agama mengajarkan itu.